Bisakah Anda mendapatkan 100 juta emas ungu? Qian Waguan berkedip, menyentuh kepala Jiang Yi, dan bertanya, bos, Anda tidak demam, mengapa Anda berbicara omong kosong? Anda ingin mendapatkan 100 juta dari alkimia. Yi Zijin, apakah menurut Anda alkimia hanya bermain-main di lumpur? Tahukah Anda bahwa banyak orang fokus mempelajari alkimia, dan ketika mereka mati, mereka hanyalah alkemis tingkat pertama, yang hanya dapat menyempurnakan ramuan tingkat manusia. Bahkan jika kamu menyempurnakan ramuan tingkat manusia selama 100 tahun, itu tidak bisa dijual seharga jutaan emas ungu. Zhan Lin juga mengangguk dan berkata, saudara Jiang Yi, alkimia memang sulit. Para alkemis dari keluarga Zhan semuanya orang tua. Level tertinggi hanya level ketiga, dan mereka hanya bisa membuat alkimia. Ramuan tingkat atas untuk mengendalikan bumi. Terlalu sulit untuk menjadi raja ramuan tingkat 4 dan santo ramuan tingkat 5. Jiang Yi menyeringai dan tidak menjelaskan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Wan Guan, dengarkan saja aku. Lulus. Untuk sementara, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu jenius. Oke, meskipun Qian Waguan tidak percaya itu, Jiang Yi berbicara, dan dia tentu saja tidak akan menolak. Bagaimanapun, Jiang Yi sedang pulih selama periode ini, jadi dia hanya ingin dia berjuang. Hanya dalam satu hari, Qian Waguan mendapatkan barang-barang itu, tetapi mereka tidak menaruhnya di halaman tempat tinggal Zhan Wushuang. Jiang Yi merasa hampir pulih, jadi dia berhenti merawat Zhan Lin. Dia kembali ke halaman rumahnya dan menghabiskan sepanjang hari berlatih atau mempelajari alkimia. Qian Waguan membawa banyak buku alkimia dan banyak materi tingkat rendah. Jiang Yi mulai mengunci dirinya di ruangan untuk menyempurnakan alkimia pada hari ketiga, tetapi jelas bahwa dia tidak cukup memahaminya. Setelah berlatih selama beberapa hari, dia mendapatkan obat mujarab tingkat terendah, dan obatnya belum dimurnikan. Di hari kelima, Jiang Yi akhirnya berhasil menyempurnakan Huang Shen dan Jiang Yi sangat puas melihat ramuan kecil di tangannya. Ia tidak perlu menguasai skill alkimia yang sangat tinggi, ia hanya perlu mahir dalam langkah-langkah alkimia, yang sebenarnya perlu ia lakukan adalah mengolah pil naga bumi tingkat bumi menjadi pil tingkat surga tingkat rendah. Meskipun perbedaan antara ramuan tingkat bumi tingkat tinggi dan ramuan tingkat surga tingkat rendah hanya satu tingkat, harganya sangat berbeda. Pil naga bumi hanya berharga 1000 emas ungu untuk dibeli, tetapi harga pil tingkat rendah tingkat Tian di pasaran adalah 5000 emas ungu. Selama Jiang Yi berhasil, akan terlalu mudah untuk mendapatkan emas ungu. Perbaiki beberapa lagi dan kenali tangan Anda lebih dekat, lalu Anda bisa memanaskan kembali pil naga bumi. Jiang Yi membaca banyak buku dan telah menguasai cara memanaskan kembali pil tersebut. Justru karena dia mungkin menguasai teknik itulah dia mulai menyempurnakan ramuannya. Pemurnian alkimia adalah hal yang sangat rumit dan detail. Jika satu langkah tidak dilakukan dengan baik, ramuannya tidak akan berguna. Inilah sebabnya mengapa alkemis senior sangat jarang. Dikatakan di dalam buku bahwa semakin kuat jiwa seorang pejuang, semakin tinggi keberhasilan alkimia. Hanya ada sedikit jiwa yang kuat di dunia ini, jadi ramuan omong kosong macam apa yang akan kamu buat ketika jiwamu kuat? Kecuali petapa alkimia dari keluarga kerajaan Qinglong, saya khawatir semua alkemis lainnya dia hanya bisa melayani keluarga besar, kan? Tapi orang suci alkimia itu sendiri seharusnya adalah master jiwa yang sangat kuat. Jiang Yi diam-diam menghela nafas. Alkimia terbagi menjadi 3 langkah peleburan, alkimia, dan pemanasan ulang. Di antaranya, langkah mengubah obat mujarab membutuhkan jiwa yang kuat. Semakin maju obat mujarab, semakin rumit untuk mengubahnya menjadi obat mujarab. Tanpa jiwa yang kuat, tidak dapat diubah. Inilah sebabnya mengapa jumlahnya sangat sedikit, alkemis tingkat tinggi di daratan. Untungnya, Jiang Yi tidak perlu memurnikan ramuannya, dia hanya perlu melelehkan kembali pil naga bumi dan menambahkan beberapa bahan ke dalamnya. Selanjutnya, Jiang Yi tinggal di kamar sepanjang siang dan malam, terus-menerus menyempurnakan Huang Shen dan untuk membiasakan dirinya dengan teknik alkimia dan menguasai kunci pengendalian kebakaran. Latihan menjadi sempurna, Jiang Yi secara bertahap menjadi semakin mahir dalam teknik alkimia, dan tingkat keberhasilannya dalam menyempurnakan Huang Shen dan juga secara bertahap meningkat. Setelah 3 hari, dia menyempurnakan 3 kumpulan ramuan berturut-turut, dan tingkat keberhasilan mencapai 78%, 10. Hampir siap untuk kembali ke tungku dan menyempurnakan pil naga bumi lagi. Jiang Yi bertepuk tangan dengan puas, tetapi dia tidak segera mulai menyempurnakan pil naga bumi lagi. Sebaliknya, dia kembali ke ruangan lain, jatuh di tempat tidur dan tertidur. Memulihkan pil naga bumi adalah tugas yang sangat sulit, dan dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Dia harus memulihkan kekuatan mental dan fisiknya ke kondisi terbaik, dan tidur adalah cara terbaik. Jiang Yi tidur sepanjang hari dan malam, ketika dia bangun, dia merasa penuh energi dan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya di tubuhnya. Dia melakukan serangkaian pukulan dan berlatih selama 1 jam, setelah makan sesuatu dengan tergesa-gesa, mandi dan berganti pakaian, dia segera memulai rencana alkimianya. Batu api hitam,
bubuk rumput kuning angin, bubuk rumput perak putih semuanya sudah siap, siap untuk memulai. Qian Waguan menyiapkan semua bahan. Jiang Yi mengeluarkan 3 pil naga bumi dan melemparkannya ke dalam tungku pil biru. Hitam batu api menghasilkan api. Dia bukan Wuxia Amon sekarang, dia tidak memanas dengan cepat dan gegabah, tetapi mengendalikan batu api hitam itu agar memanas perlahan, membiarkan ramuan itu meleleh sedikit demi sedikit. Hampir selesai. Dia tetap meletakkan tangannya di atas kompor, merasakan situasi di dalam melalui kekuatan yuannya, dan merasakan ramuan itu berubah menjadi 3 gumpalan cairan. Dia segera menamparkan tutup kompor dengan satu tangan dan terbang. Bagaikan kilat, dia mengeluarkan bubuk obat berwarna kuning dan menaburkannya, lalu segera menutupinya. Jika ingin memperbanyaknya kembali harus memisahkan bahan-bahan yang ada di dalam ramuan tersebut. Feng Huangchao merupakan bubuk obat RAL terbaik yang dapat memisahkan bahan-bahan yang ada di dalam ramuan tersebut tanpa menimbulkan dampak apapun pada ramuan tersebut. Panas. Jiang Yi dengan cepat menambahkan lebih banyak batu api hitam, menunggu beberapa saat, lalu membuka tungku alkimia, dan meletakkan bubuk rumput perak. Setelah memasukkan 3 atau 4 jenis bubuk secara berurutan, matanya bersinar dan dia berteriak bangun kekuatan Yuan hitam, berangkat. 3 helai kekuatan Yuan hitam dengan cepat disuntikkan ke dalam tungku alkimia melalui telapak tangan Jiang Yi. Pada saat ini, seluruh tungku alkimia mengeluarkan ledakan tumpul, dan tutup tungku terlempar. Jiang Yi dengan cepat memindainya, dan matanya tiba-tiba dipenuhi keraguan, karena ketiga pil di dalamnya meledak tidak masuk akal. Titik tanda seru. Jiang Yi mengerutkan kening dan merenung. Dia sepenuhnya mengikuti metode pemurnian di dalam buku. Nyala api, bubuk, dan intensitas berbagai langkah persis sama. Mengapa ramuan itu meledak begitu tajam? Setelah berpikir sejenak, Jiang Yi masih belum bisa memahaminya, dan akhirnya dia hanya bisa mengesampingkan keraguannya dan mulai memikirkannya lagi. Hasilnya, 7 atau 8 tungku pil dimurnikan berturut-turut, dan semuanya meledak, menghancurkan 20 pil naga bumi. 20 pil naga bumi setara dengan 20.000 emas ungu. Jiang Yi merasa sangat tertekan dan tidak berani melanjutkan percobaan. Jika dia tidak dapat menemukan masalahnya, jika dia terus kembali ke tungku seperti ini, dia takut jumlah pilnya tidak akan cukup untuk membuatnya meledak. Apa masalahnya? Jiang Yi duduk di tanah tanpa peduli pada dunia. Jubahnya menjadi gelap karena pil peledak. Dia tampak seperti pengemis. Dia mengerutkan kening, bingung. Itu tidak masuk akal. Saat saya berlatih, saya menggunakan energi hitam untuk memperkuat pil naga bumi, dan kekuatan obatnya hampir tidak dapat mencapai tingkat ramuan surgawi tingkat rendah. Karena energi hitam dapat diintegrasikan dengan kekuatan obat, kenapa tidak bisa disuntikkan ke dalam obat? Jiang Yi bergumam. Dia bergumam, dan segera tubuhnya terguncang, dan dia tiba-tiba menamparkan kepalanya dan mengutuk dirinya sendiri karena menjadi babi. Tubuhnya dikeluarkan dari tanah, dan dia mulai berlatih lagi. Kali ini, dia tidak menyuntikkan energi hitam ketika ramuan itu dibentuk kembali, tetapi menyuntikkan energi hitam ketika komponen obat dalam ramuan itu dipisahkan, dan kemudian menggunakan bubuk obat dan energi biru untuk memadatkan ramuan itu menjadi bentuk. Itu tidak meledak. Ketika langkah terakhir selesai, masih belum ada reaksi di tungku alkimia, dan Jiang Yi menjadi bersemangat. Dia perlahan membuka tungku alkimia dengan tangan gemetar. Ketika dia mencium aroma yang menyegarkan dan melihat 3 ramuan indah ditempatkan diam-diam di dalam, senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya yang kotor, seperti bunga. Morning Glory bermekaran di tumpukan kotoran sapi. Raja dan Bang, pintu Qian Wanguan ditendang hingga terbuka oleh Jiang Yi, membuat Qian Wanguan yang sedang tidur siang di dalam melompat ketakutan. Dia melihat Jiang Yi, yang benar-benar hitam di depan pintu, dengan hanya gigi putih yang terlihat. Dia memutar matanya dan berkata, "Bos, apa yang kamu lakukan? Kamu sangat menakuti si kecil hingga dia hampir melompat keluar dari kulitnya." Hehe, Jiang Yi menyeringai, mengulurkan tangan, menyerahkan botol giok kepada Qian Wanguan dan berkata, "Segera pergi ke alkemis senior untuk menguji kualitas dan potensi ramuan ini." "Ramuan," kata Qian Wanguan. "Ramuan." Wajah Dudu penuh dengan kecurigaan. Dia melihat ke arah Jiang Yi dan botol giok beberapa kali, dan masih bertanya dengan curiga, "Bos, kamu baru menyempurnakan ramuan selama beberapa hari, kan? Sekarang, level apa yang masih perlu diuji oleh seorang alkemis?" Dalam pandangan Qian Wanguan, kemampuan Jiang Yi untuk memurnikan ramuan dalam waktu sesingkat itu sudah patut dipuji. Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan ramuan tingkat tinggi ketika dia baru saja mempelajarinya? Alkimia, jika Anda bisa bertahan sampai mati, Anda akan menjadi manusia tingkat menengah. Dia mengambil botol ramuan itu dan membuka sumbatnya untuk memeriksanya, tetapi saat dia membuka sumbatnya, mata kecilnya tiba-tiba bersinar terang dan ekspresinya menjadi tidak bisa dipercaya. Dia menuangkan ramuan ke dalam secepat mungkin, matanya semakin melebar, tangannya yang gemuk gemetar, dan dia tergagap, "Ya Tuhan, ramuan tingkat surga. Dan pola ramuannya, bos, apakah Anda yakin?"
Apakah kamu perbaiki ini? Jika kamu berani mengatakan ya, aku akan berani memakan kotoranku sendiri. Apakah kamu ingin memakan kotoranku? Aku akan memberimu 10 pound gratis. Jiang Yi memutar matanya dan berkata dengan marah, temukan seseorang untuk mengujinya. Belum ada seorang pun di dunia ini yang menyempurnakan ramuan ini. Ingat-ingatlah untuk merahasiakannya dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa saya menyempurnakannya. Jiang Yi kembali ke kamarnya setelah mengatakan itu. Setelah mencuci ap, saya pergi ke pengasingan untuk berlatih. Setelah ramuan itu dimurnikan, dia merasa rileks, menunggu untuk menguji kemanjuran ramuan itu. Karena percaya pada Jiang Yi, Qian Waguan tidak bertanya lagi, tetapi segera turun gunung ke kota Spirit Beast. Ada toko besar di kota, dan ada alkemis tingkat ketiga di dalamnya. Ada terlalu banyak wanita muda di Akademi Spirit Beast Mountain, dan pil sangat populer. Karena dia tidak sabar, dia meminta Tuan Liu untuk membawanya langsung untuk melompat turun, dan hanya butuh setengah jam untuk mencapai kota binatang roh. Dia langsung pergi ke toko obat mujarab mereka, bergegas masuk dan berteriak, biarkan Tuan Chen keluar, saya punya sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadanya. Penjaga toko obat mujarab secara alami mengenal Qian Wankuan, jadi dia segera mengirim seseorang untuk memberitahunya, dan pada saat yang sama, dia menyerahkan Qian Wanguan, Wang Guan menyambutnya di aula elegan di dalam. Segera Tuan Chen keluar. Meskipun dia adalah seorang alkemis tingkat ketiga dengan status terhormat, dia tidak berani bersikap sombong ketika menghadapi Qian Waguan, pemimpin masa depan keluarga Qian. Meskipun dia jelas-jelas meremehkan pil itu, diberikan oleh Qian Waguan, dia juga sangat menghina, cepat bawa ramuan itu bersamamu untuk memeriksanya. Desir, desir, desir. Tidak lama kemudian, Tuan Chen keluar dengan cepat, dengan kebingungan dan keterkejutan di wajah lamanya. Begitu dia masuk, dia bertanya dengan gugup, patriark muda, siapa yang memurnikan ramuan ini? Saya ingin melihatnya. Wajah Qian Waguan penuh kegugupan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak dapat melihat orang ini, dan jangan bertanya apapun. Aku hanya ingin bertanya padamu, ramuan ini kelas berapa? Seberapa efektif? Tanda seru. Tuan Chen berkata dengan pasti, ini jelas merupakan ramuan tingkat rendah dari tingkat surgawi, dan juga memiliki pola ramuan. Nilainya lebih tinggi daripada ramuan Tianling. Adapun kemanjurannya saya belum menguji ramuannya. Wajah Qian Waguan menjadi gelap, berkata dengan tidak sabar, jika tidak terdeteksi, mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu tidak pergi dan menguji obatnya? Aku, Tuan Chen tersenyum canggung. Jika bukan karena Qian Waguan, dia pasti akan terjatuh. Dia berhenti sejenak dan menjelaskan dengan sabar, alasan kenapa saya ingin bertemu dengan alkemis ini adalah karena bahan dan teknik pemurnian ramuan ini sama persis dengan ramuan naga bumi yang saya sempurnakan. Tapi saya tidak tahu obat apa yang dia tambahkan, kekuatan magis apa yang digunakan untuk mengubah pil naga bumi menjadi tingkat surgawi, dan pola pil muncul. Hah? Qian Waguan terkejut. Pil naga bumi yang dia berikan kepada Jiang Yi memang adalah Chen tua di depannya dia. Halus. Keluarga Qian juga mendapatkan emas ungu dalam jumlah besar setiap tahun karena Tuan Chen di Akademi Gunung Binatang Roh, tetapi mereka tidak menyangka ramuan ini diproses oleh Jiang Yi menggunakan ramuan naga bumi. Lalu saya berpikir tentang bagaimana Jiang Yi dapat menyempurnakan ramuan tingkat surga hanya dalam beberapa hari mempelajari alkimia dengan kekuatan seperti itu tetapi jiwa yang sangat lemah. Qian Wanguan dengan cepat menghilangkan keraguannya, dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Chen, jangan banyak bertanya. Pergi dan uji kemanjuran ramuan ini terlebih dahulu. Jika tidak efektif, ramuan ini bahkan tidak akan berguna, jika itu adalah tingkat suci. Ramuan yang dimurnikan oleh Jiang Yi memang merupakan ramuan tingkat surga, tetapi masih belum diketahui apakah ia memiliki khasiat ramuan tingkat surga. Yang terpenting adalah apakah ada efek sampingnya. Jika ada efek samping, ramuan ini adalah ramuan tingkat suci dan ramuan yang tidak berguna. Tuan Chen mengangguk dan turun dengan cepat. Qian Wanguan duduk di aula yang elegan dan menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, seorang pelayan keluarga Qian datang dengan cepat dan melaporkan patriark muda, cucu tertua Wuji ada di sini, dan pangeran ketiga ikut bersamanya. Mereka langsung memasuki istana bela diri. Pangeran ketiga, Qian, ekspresi Waguan berubah. Dia tiba-tiba menjadi serius. Ada istana bela diri di kota binatang roh, tetapi ada ruang retret di akademi. Secara alami, para siswa tidak akan pergi ke istana bela diri untuk berlatih. Pada saat ini, yang paling terhormat orang di istana bela diri adalah Sui Qianru. Masalah, dia menghela nafas dalam-dalam. Dia tidak takut pada Changsun Wuji. Alasan utamanya adalah bahwa pangeran ketiga adalah seorang pangeran yang keren. Dia juga tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk naik tahta, jadi dia selalu mengandalkan kekuatannya, status untuk bertindak arogan. Changsun Wuji mendorongnya untuk datang ke kota Spirit Beast, tentu saja, membiarkan dia mengejar Sui Qianru, dan juga meminjam pedangnya untuk menghadapi Jiang Yi lagi. Terserah,
Pangeran ketiga tidak bisa masuk akademi. Kirimkan seseorang untuk mengawasi keberadaan mereka dan laporkan situasi apapun sesegera mungkin. Qian Waguan berpikir sejenak dan melambaikan tangannya untuk membiarkan para pelayan turun. Sebagai anggota keluarga kerajaan, meskipun dia tidak takut dengan pangeran ketiga ini, dia tidak mau memprovokasi dia. Orang ini seperti guk-guk gila, jika kamu menyinggung perasaannya, dia akan menggigitmu sampai babak belur. Setelah menunggu setengah jam lagi, Tuan Chen akhirnya keluar dengan wajah bersinar, dan berkata dengan tangan ditangkupkan patriark muda, ramuan ini sangat murni potensinya, tetapi potensinya sedikit lebih lemah dari surga tingkat rendah biasa obat mujarab tingkat. Tentu saja, ia memiliki pola ramuan. Nilai ramuan ini setara dengan ramuan surga tingkat rendah. Master yang menyempurnakan ramuan ini harus berada pada tingkat raja ramuan. Oke, Qian Waguan berteriak keras, wajahnya tertawa. Tuan Liu di sebelahnya menghela nafas meskipun Jiang Yi selalu aneh, dia tidak berharap bisa memperbaiki ramuan tingkat surga. Meskipun Tuan Chen berkata bahwa ramuan ini dibuat dari pil naga bumi, bagaimanapun juga, ramuan tingkat surga ini keluar melalui tangan Jiang Yi. Tuan Chen telah menyempurnakan alkimia sepanjang hidupnya, dan ramuan tingkat tertinggi yang bisa dia sempurnakan hanyalah pil naga bumi, jadi dia hanya bisa menjadi alkemis tingkat ketiga dalam kehidupan ini. Setelah beberapa kali mengutak-atik, Jiang Yi menemukan ramuan tingkat surga, jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada Chen Lao, dia mungkin akan sangat marah hingga dia akan segera muntah darah, bukan? Tuan Chen, yang jelas-jelas masih tidak mau menyerah, berkata patriark muda, jika memungkinkan bisakah Anda meminta orang dewasa itu memberi saya nasihat? Selama saya bisa menyempurnakan ramuan tingkat surga, saya bisa melakukannya tanpa imbalan apapun selama 10 tahun. Jangan katakan lagi. Qian Waguan melambaikan tangannya dan berkata, saya akan bertanya padanya nanti. Ingat, tidak ada yang bisa mengungkapkan masalah ini. Tuan Liu, ayo pergi. Tuan Liu memimpin Qian Waguan dan berlari menuju akademi dengan cepat. Qian Waguan sepertinya masih bermimpi, matanya bingung, dan dia menghela nafas bosnya benar-benar monster. Dengan keterampilan unik seperti itu, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan 100 juta emas ungu. Bahkan jika bosnya tidak melakukan apapun dan berkonsentrasi pada pemurnian ramuan, dia dapat dengan mudah menjadi kaya dalam kehidupan ini. Tapi ini adalah negara musuh. Hei, Tuan Liu, apakah saya pandai dalam rahasia meramal? Bukankah seharusnya semua orang-orang tua di keluarga tutup mulut kali ini? Kabar baik yang dibawa kembali oleh Qian Waguan membuat Jiang Yi merasa sangat gembira terlepas dari apapun. Dia meminta Qian Waguan untuk mengerahkan sejumlah besar pil naga bumi dan berbagai bubuk obat untuk mulai memurnikan pil dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, teknik alkimia Jiang Yi kurang mahir, dalam beberapa hari pertama alkimia, 6 atau 7 dari 10 pil sering meledak. Namun, saat dia terus menjadi lebih mahir, kemungkinan meledaknya pil secara bertahap menurun. Setelah dia menyempurnakan 1000 pil bernama pil Tianlong, Qian Waguan segera meminta orang membawanya ke kota binatang roh untuk menjualnya dan menandai harganya. 4.000 keping emas ungu, dan konon bisa disuplai dalam jumlah banyak dalam jangka waktu yang lama. Begitu berita ini keluar, hal itu langsung menyebabkan keributan di antara banyak wanita muda di kampus. Itu juga dengan cepat menyebar ke seluruh kerajaan Shenwu, menimbulkan sensasi. Keluarga Qian juga mengirim orang untuk menanyakan situasinya, tetapi Qian Waguan terus menekannya, dan tidak ada yang mau mendengar beritanya. Obat mujarab tingkat surgawi hanya dapat dimurnikan oleh Raja Alkimia tingkat 4. Berapa banyak Raja Alkimia yang ada di seluruh benua? Dalam 10.000 tahun terakhir, hanya ada 107 Raja Alkimia di daratan. Saat ini, hanya ada 6 Raja Alkimia di daratan, dan 3 di antaranya telah berhenti memurnikan ramuan dan menjualnya. Apa identitas Raja Dan? Meskipun ketiga Raja Alkimia memurnikan beberapa ramuan tingkat surga dari waktu ke waktu dan mengirimnya ke pengasingan, mereka tidak kekurangan uang, jadi tentu saja mereka tidak akan memurnikan ramuan tingkat surga untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, meskipun ada ramuan tingkat surga di pasaran, jumlahnya tidak banyak, tuan muda dan remaja putri dari keluarga besar selalu mengandalkan lebih dari 10 jenis ramuan tingkat tinggi tingkat bumi seperti pil naga bumi dan pil roh bumi untuk budidaya mereka. Apakah sekarang ada persediaan ramuan tingkat surga dalam jangka panjang? Berita ini tentu saja menimbulkan sensasi. Sejak ramuan ini muncul di toko ramuan keluarga Qian, tidak ada keluarga yang merekrut raja ramuan baru ini. Namun, banyak pesanan mengalir ke keluarga Qian seperti kepingan salju, dan mereka sangat murah hati. Setiap pesanan setidaknya beberapa ribu keping, naik. Akibatnya, harga pil Tianlong naik dengan cepat, dan Jiang Yi mulai lelah seperti guk-guk sepanjang hari. Selama periode ini, dia tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali. Selain memurnikan energi hitam, dia juga memurnikan pil Tianlong setiap hari. Untungnya, terlalu mudah baginya untuk memurnikan pil tersebut. Dia hanya melelehkannya kembali di dalam tungku.
Dia dapat melelehkan kembali hampir 100 pil setiap saat, dan dengan mudah menghasilkan 1000 pil Tianlong dalam satu hari. Tuan Chen di kota binatang roh telah habis baru-baru ini, dan inventaris di toko ramuan telah dipindahkan oleh Qian Waguan. Dia juga terus mengirimkan perintah kepada Tuan Chen untuk segera menyempurnakan pil naga bumi. Kecepatan pemurnian Jiang Yi ratusan kali lebih cepat dari kecepatan pemurnian Tuan Chen. Pada akhirnya, tidak ada pilihan selain pergi ke markas besar keluarga Qian untuk memobilisasi. Dalam 2 bulan, Jiang Yi bahkan tidak tahu berapa banyak pil Tianlong yang telah dia sempurnakan. Setelah menyelesaikan pesanan besar terakhir, dia akhirnya tidak tahan lagi dan berhenti dan tertidur. Dia tidur selama 3 hari 3 malam. Dia tidur nyenyak kali ini. Qian Waguan telah mengatakan bahwa dia telah mendapatkan cukup uang untuk membeli tanaman Wolfberry berumur 10.000 tahun, dan sekarang dia hanya membutuhkan rumput penenang jiwa. Dia bermimpi bahwa Jiang Xiaonu diselamatkan, tersenyum manis padanya, dan memanggilnya Tuan. Dia bermimpi bahwa dia dan Jiang Yunhai dan Jiang Xiaonu meninggalkan kerajaan Shenwu dan menemukan kota kecil untuk menjalani kehidupan tanpa beban. Ketika dia bangun, dia menemukan Qian Waguan duduk di samping tempat tidurnya dengan wajah muram. Ketakutan, dia segera keluar dan bertanya dengan suara yang dalam, apa yang terjadi? Qian Waguan memiliki senyum lucu sepanjang hari, dan jarang melihatnya dengan ekspresi yang begitu berat. Jiang Yi secara alami tahu bahwa sesuatu telah terjadi. 2 berita. Qian Waguan menghela nafas pelan pertama, beberapa hari yang lalu, para pelayanku menemukan bahwa tiba-tiba ada beberapa pilar ginseng serigala berusia 1000 tahun di pasar. Saya segera mengirim orang untuk membelinya, dan menemukan bahwa semua ginseng serigala berusia 1000 tahun hilang. Saya membelinya, tetapi yang terakhir masih muncul di pelelangan di Wangcheng. Saat saya mengirim seseorang untuk menawar, seseorang dengan sengaja menaikkan harga. Harga akhir dinaikkan menjadi 30 juta emas ungu. Tentu saja, saya masih memiliki seseorang yang membelinya. Seseorang mengincar saya. Jiang Yi secara naluriah merasakan aura konspirasi. Wolfberry berusia 1000 tahun ini bukanlah ramuan yang berharga. Karena ada lebih dari selusin tanaman di pasaran beberapa waktu lalu, bahkan jika seseorang ingin menggunakannya selama periode ini, tidak mungkin untuk membeli semuanya dan menaikkan harganya menjadi 30 juta emas ungu. Sejak dia membelinya, Jiang Yi tidak terlalu peduli. Baginya, 30 juta emas ungu hanya untuk memurnikan beberapa Tianlong dan lagi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, beli saja. Saya akan mengisi kembali emas ungu ini untuk Anda keluarga di masa depan, bagaimana dengan hal kedua? Bos, ikut aku. Qian Waguan berdiri dan berjalan menuju ruangan lain. Jiang Yi dengan cepat mengikutinya. Dia membuka pintu dan meliriknya, tetapi tubuhnya gemetar hebat, dan matanya ada air mata tersembunyi yang bersinar di dalam, dan bibirnya terus bergetar. Ruangan ini awalnya kosong, tapi sekarang Qian Waguan telah mendekorasinya dan meletakkan tempat tidur besar yang nyaman di dalamnya. Ini tidak penting, yang penting saat ini ada seseorang yang terbaring di tempat tidur, seorang gadis kecil yang cantik, seseorang yang telah tertidur selama lebih dari setahun. Jiang Xiaonu. Jiang Yi menatap wajah kecil Jiang Xiaonu yang melamun, terhuyung-huyung, duduk di samping tempat tidur, mengulurkan tangan gemetar, dan membelai wajah Jiang Xiaonu, matanya penuh air mata, penuh kasih sayang dan sayang. Tuan, ayolah, Tuan, Anda sungguh luar biasa. Saya sangat mengagumi Anda. Tuan, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Saya yakin Tuan muda saya ditakdirkan untuk berdiri dengan bangga di puncak benua. Dalam benaknya, kata-kata kekanak-kanakan Jiang Xiaonu bergema di dalam, dan senyum manis serta mata penyemangat dari pelayan kecil yang cantik ini muncul. Jiang Yi menatap sebentar, lalu menutup matanya kesakitan dan bergumam, budak kecil, Tuan muda sangat kuat sekarang. Tuan muda telah menghabisi banyak orang yang menindas kita, tapi sayang sekali kamu tidak bisa bahkan melihatnya. Lebih dari setahun yang lalu, dia masuk. Dia pergi ke Akademi Gunung Binatang Roh dan tidak pernah melihat Jiang Xiaonu lagi. Kemudian dia pergi ke makam Tianjun, Jiang Yunhai menyinggung keluarga cucu tertuanya karena dia, dan Jiang Xiaonu menghilang. Meskipun Jiang Yunhai mengatakan bahwa dia telah diakomodasi dengan baik, Jiang Yi masih sangat khawatir, sekarang dia tiba-tiba melihat Jiang Xiaonu, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Tidak, Jiang Yi tiba-tiba terbangun, matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, dan aura pembunuh di tubuhnya meningkat. Dia melirik Qian Waguan dan berteriak mengapa budak kecil itu dikirim ke sini. Di mana pamanku? Apakah dia bertemu seseorang? Apakah kamu dalam bahaya? Jiang Yunhai diburu oleh keluarga Changsun saat itu, tetapi dia masih tidak menyerahkan Jiang Xiaonu kepada keluarga Qian, mungkin karena dia tidak mempercayai keluarga Qian pada saat itu. Tapi Jiang Yi mengetahui karakter Jiang Yunhai dengan sangat baik, dan tidak akan pernah mengirim Jiang Xiaonu ke sini kecuali dia harus melakukannya. Keluar dan bicara, saudari Xiaonu aman di sini. Jangan khawatir,
saya akan mengirim seseorang untuk merawatnya dengan baik. Bisik Qian Wanguan dan berjalan keluar, langkah kakinya sangat berat. Jiang Yi menjadi lebih cemas dan melangkah keluar dengan mata tertuju pada Qian Wanguan. Ketika orang-orangku melihatnya, dia terluka. Qian Wanguan dengan cepat menyampaikan berita mengejutkan, dan sebelum Jiang Yi dapat berbicara, dia menjelaskan dia melarikan diri sekarang. Saya belum menerima kabar apapun apakah itu hidup atau mati. Bos, kali ini saya tidak dapat membantu Anda karena latar belakang lawan terlalu kuat. Siapa itu? Aura pembunuh tercurah dari tubuh Jiang Yi, tubuhnya, dan matanya mulai menyala. Ada lampu merah, dan jika dia tidak bangun pagi, dia mungkin akan melepaskan niat sebenarnya untuk menghabisi. Qian Wanguan menghela nafas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos, sebaiknya kamu menahan diri, karena kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang ini saat ini. Dia berasal dari keluarga kerajaan, Pangeran Ketiga Xia Tian. Dia berasal dari keluarga Xia dari keluarga kerajaan. Ekspresi Jiang Yi berubah. Dia tiba-tiba menjadi ganas, seperti binatang buas yang memilih orang untuk dimakan, dan dia mencibir saya tidak peduli pangeran macam apa dia adalah, jika dia berani menghabisi pamanku, aku, Jiang Yi, tidak akan menjadi manusia sampai aku menghabisinya. Kematian tanpa tempat pemakaman. Jiang Yunhai memang sedang diburu saat ini, dan yang mengambil tindakan adalah anggota tentara hutan kerajaan Shenwu. Setelah Sui Qianru mengirim seseorang untuk memanggil Changsun Wuji, dia tidak berani untuk tidak datang, jika tidak gadis gila ini mungkin pergi ke kota kerajaan untuk menimbulkan masalah. Dia segera memikirkan sebuah ide dan mendorong Pangeran Ketiga Xia Tian untuk datang ke kota Spirit Beast bersama-sama. Ada banyak pangeran yang menjadi penguasa kerajaan Shenwu saat ini, namun sang pangeran telah mengambil keputusannya. Pangeran tertua bukan hanya pilihan terbaik karena bakat, kecerdasan, kota, dan kekayaannya. Saat dia naik tahta di kerajaan di masa depan, kerajaan Shenwu pasti akan diteruskan di tangannya. Pangeran lain tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk naik tahta, sehingga banyak dari mereka tidak lagi menyembunyikan sifat aslinya, misalnya, Pangeran Ketiga, Xia Qian, telah menjadi pangeran romantis yang terkenal selama bertahun-tahun, dan banyak sekali wanita yang telah menjadi raja, diperkosa olehnya. Changsun Wuji mendatangi Xia Qian dan mengatakan sesuatu, yang membuat hati Xia Qian tergerak. Ibu Sui Qianru adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Jika Xia Qian memenangkan Sui Qianru, tahta akan dipertaruhkan. Banyak orang dengan tegas berdiri di atas tahta keluarga pangeran mungkin akan langsung jatuh cinta. Meskipun Xia Tian tahu bahwa Sui Qianru akan meremehkannya karena sifat kencingnya, tetapi bagaimana dia bisa tahu jika dia tidak mencobanya? Siapa yang terlahir dalam keluarga kaisar dan tidak tergoda dengan posisi itu? Jadi Xia Qian mengikuti Changsun Wuji ke kota Spirit Beast, setelah mengetahui bahwa Sui Qianru akan berurusan dengan Jiang Yi, dia segera menepuk dadanya dan berjanji akan menghabisi Jiang Yi. Hanya saja meskipun dia adalah seorang pangeran dan mengendalikan angin dan hujan di kerajaan Shenwu, Jiang Bili harus memberi hormat meskipun dia melihatnya. Tapi dia tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Gunung Binatang Roh. Jika dia berani memimpin seseorang untuk memaksa masuk, Suge Qingyun, seorang lelaki tua, pasti akan melebarkan sayapnya. Changsun Wuji telah melakukan cukup banyak pekerjaan rumah sebelum datang. Dia membuat rencana untuk membiarkan Xia Qian menangkap Jiang Yunhai dan Jiang Xiaonu. Jiang Yi pasti akan keluar dari Akademi Gunung Binatang Roh sendirian. Dia tidak berani menyinggung Jiang Bili. Xia Qian, seorang raja pelanggar hukum, tentu saja tidak takut. Dia segera memimpin orang-orang untuk mengepung kota tersembunyi di sebelah makhluk roh. Jiang Yunhai telah bersembunyi di kota selama periode ini. Untungnya, Qian Wanguan memiliki seseorang yang mengawasi Xia Qian dan Changsun Wuji, dan segera mengirim seseorang untuk membantu mereka segera setelah mereka pindah, dan berhasil membawa Jiang Xiaonu ke Spirit Beast Mountain. Jiang Xiaonu akan benar-benar aman di akademi. Jiang Yunhai akan dapat melarikan diri dengan lebih mudah tanpa hambatan Jiang Xiaonu. Changsun Wuji, Xia Qian, Sui Qianru. Setelah mendengarkan cerita Qian Wanguan, wajah Jiang Yi menjadi semakin ganas, pegang erat-erat dengan kedua tangan, dan urat-urat pada Mi menyembul. Dia tidak terburu-buru menuruni gunung dengan marah, juga tidak berkecil hati ketika menghadapi musuh yang begitu kuat, sebaliknya, semangat juang batinnya terstimulasi, dan dia menjadi semakin bersemangat untuk mendapatkan kekuatan. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Hanya dengan terus menjadi lebih kuat Anda dapat melindungi orang-orang yang ingin Anda lindungi dan menjadi bebas dan nyaman. Tanpa kekuatan, Anda hanya dapat dihancurkan oleh orang lain dalam hidup Anda. Anda hanya dapat menyaksikan Jiang Yunhai dikejar dan dibunuh, dan menyaksikan Jiang Xiaonu tidur sepanjang waktu, di tempat tidur. Dia berdiri di aula untuk waktu yang lama, dan wajahnya akhirnya kembali tenang, setenang genangan air yang tergenang, yang membuat Qian Wanguan merasa tidak enak, seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia diam-diam berjalan ke ruangan lain dan mulai memurnikan ramuan. Setelah memurnikan 1000 ramuan Tianlong,
dia keluar ruangan dan berlari menuju halaman selatan, memasuki ruang retret, dan mulai berlatih dengan gila-gilaan. Selanjutnya, Jiang Yi seperti ini setiap hari. Dia hanya tidur selama 2 atau 3 jam setiap hari, dan menghabiskan sisa waktunya memurnikan ramuan dan berlatih. Wajahnya selalu sangat tenang, dan dia jarang berbicara kecuali menanyakan berita Jiang Yunhai setiap hari. Setengah bulan kemudian, akhirnya ada kabar. Jiang Yunhai berhasil selamat dari kejaran tentara hutan kerajaan, dan melarikan diri ke hutan penuh dosa di persimpangan kerajaan Shenwu dan kerajaan Roh Kudus di barat. Para penjaga istana tidak berani mengejarnya, namun mereka berhasil memotong salah satu lengan Jiang Yunhai. Tentu saja, alasan utama mengapa begitu banyak pasukan kekaisaran gagal menangkap Jiang Yunhai adalah karena Xia Qian harus hidup, jika tidak 10 Jiang Yunhai akan mati. Jiang Yunhai awalnya adalah orang yang timpang, tapi sekarang dia telah menjadi satu tangan, dan terluka parah. Ada banyak monster kuat di hutan dosa, dan jika dia menyerbu masuk, kemungkinan besar dia akan mati. Yang mengejutkan Qian Wan Kuan dan membuat Jiang Yi mencibir tanpa henti adalah mustahil bagi Jiang Bieji untuk tidak menerima kabar tentang peristiwa sebesar itu, namun keluarga Jiang tidak mengambil tindakan apapun. Dengan status Jiang Bieji di kerajaan Shenwu, jika dia berbicara, Xia Tian secara alami tidak berani terus mengirim orang untuk memburunya. Setelah Jiang Yi mendapat berita itu, wajahnya menjadi lebih tenang, dan dia menjadi semakin gila saat berlatih. Qian Waguan sangat khawatir, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali diam-diam melihatnya menyiksa dirinya sendiri dengan gila-gilaan. Sebulan kemudian, perguruan tinggi tersebut memposting pengumuman bahwa perang nasional akan dimulai dalam 4 bulan. Spirit Beast Mountain College sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam perang, dan para siswa didorong untuk mendaftar. Su Ruoxue datang menemui Jiang Yi lagi di bawah petunjuk Dekan Qi. Hadiah untuk perang nasional ini telah keluar. Tempat pertama adalah senjata suci, pedang naga api. Dinasti juga memberikan gelar Viscount. Diperkirakan kerajaan Shenwu setidaknya akan memberikan seorang jenderal. Jiang Yi, tolong pikirkanlah. Saya pribadi tidak mengungkapkan pendapat apapun. Su Ruoxue tidak mengatakan apapun dengan sikap bisnis dan minum teh dalam diam. Jiang Yi sedikit penasaran ketika mendengar kata senjata suci dan bertanya dengan ragu apa itu perang nasional. Su Ruoxue hendak menjelaskan, Qian Wanguan, yang berada di sebelahnya, berkata dengan dingin, "Bos, kamu tidak bisa ikut perang nasional ini. Begitu kamu bergabung, Changsun Wuji, Xia Qian, dan Sui Qianru pasti akan ikut berperang. Ketika ketiga pihak menyerangmu, kamu pasti akan mati." Hah? Su Ruoxue tidak mendatangi Jiang Yi selama periode ini, dan sepertinya sengaja menghindarinya. Saat itu, dia mendengar kata-kata Qian Waguan dan bertanya dengan kaget, "Apa maksudmu? Dan bukankah Xia Qian adalah pangeran kerajaan Shenwu? Jiang Yi, mengapa kamu menyinggung perasaannya?" Qian Waguan tidak menjelaskan banyak hal, tetapi hanya berkata, "Instruktur Su, apakah kamu tidak tahu bahwa Sui Qianru masih berada di Aula Bela Diri Kota Binatang Roh saat ini? Dia telah menunggu bos meninggalkan akademi. Apakah ada hal lain seperti ini? Saya sudah baru-baru ini mengasingkan diri, jadi aku tidak memperhatikannya." Mata indah Su Ruoxue bersinar, dan dia dengan cepat berkata dengan tegas, "Kalau begitu Jiang Yi, kamu tidak bisa pergi ke perang nasional, jangan pergi kemanapun, tetap di dalam akademi teruslah berlatih. Saya telah berkultivasi ke alam kenaikan abadi dan menyadari arti sebenarnya dari menghabisi hingga tingkat kelima sebelum keluar. Dekan Qi, izinkan saya memberi tahu Anda." "Ya." Qian Waguan juga mengangguk dan berkata, "Bos, Anda akan menerobos. Anda telah mencapai alam pembentuk kuali tingkat ke-9, dan kecepatan kultivasi Anda sangat cepat. Saya telah berlatih di sini selama 5 atau 8 tahun. Setelah lulus, Anda akan terus tinggal di sini sebagai seorang mentor. Selama Anda mencapai alam gerakan ilahi, jika Anda juga dapat memahami arti sebenarnya dari menghabisi di tingkat kelima, gerakan ilahi Anda tidak akan terkalahkan di alam ini. Selama Anda tidak menyinggung yang kuat di alam Vajra, kamu bisa pergi kemana pun di dunia." Oh, Jiang Yi sama sekali tidak tertarik dengan perang nasional, jadi dia berhenti bertanya dan masuk ke ruangan diam-diam untuk mulai menyempurnakan ramuan. Begitu dia masuk, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berjalan keluar dan berkata pada Qian Wanguan, "Berikan guru Su 1000 pil Tianlong. Ngomong-ngomong, berikan Zhan Wushuang dan Zhan Lin Er 1000 pil Tianlong juga. Dengan ini budidaya segalanya harus lebih cepat." Setelah Jiang Yi menutup pintu dan mulai memurnikan ramuan, mata indah Su Ruoxue bingung dan bertanya, "Apa ramuan Tianlong? Akademi mendistribusikan ramuan kepada kami setiap bulan. Saya tidak menginginkannya lagi, kamu dapat menyimpannya. Ayo berlatih." Bos adalah bosnya. Ini masalah besar. Satu hadiah adalah 5 juta emas ungu. Qian Waguan mengacungkan jempol, lalu berkata dengan nada menghina kepada Su Ruoxue, "Instruktur Su, tingkat dasar yang diberikan kepadamu oleh perguruan tinggi. Kamu harus membuang ramuan tingkat rendah. Ramuan Tianlong yang disempurnakan oleh bos adalah ramuan tingkat surga,
dan kecepatan budidayanya beberapa kali lebih cepat dari milikmu. Obat mujarab tingkat surga. Jiang Yi memurnikannya. Suruh Woksue dia berkedip lagi, wajahnya penuh amarah, mengira mereka berdua sedang menggodanya. Baru setelah Qian Waguan mengeluarkan botol giok dari tangannya dan menuangkan ramuan dan menyerahkannya kepadanya. Ketika dia melihat lebih dekat, wajahnya menjadi pucat. Wajah cantiknya secerah bulan yang cerah dipenuhi dengan ekspresi berlebihan. Itu karena suasana hati yang gelisah yang menyebabkan matanya menjadi pucat. Perasaan asmara yang beriak membuat hidung Qian Wanguan berdarah gratis untuk semua. Tanda seru. Banyak sampah, kamu bahkan tidak bisa menangkap orang cacat, apa gunanya menahanmu? Di sebuah kamar mewah di Istana Bela Diri Kota Binatang Roh, seorang pria yang mengenakan jubah piton memecahkan cangkir dengan marah dan mengutuk dengan marah pada seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian perang, baju zirah. Ada orang lain di ruangan itu. Dia mengenakan jubah mewah dan memiliki sikap yang luar biasa. Mata di hidung bengkoknya menyeramkan. Dia menyesap teh dan tiba-tiba berkata, "Tiga yang mulia, jangan salahkan Jenderal Long." Jiang Yunhai mengikuti orang tua itu. Pangeran telah berperang selama bertahun-tahun dan telah menjadi manajer umum pelataran dalam istana selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa melakukan apapun untuk mengikuti Yi Piao Piao? Dan kali ini dia ditangkap hidup-hidup, yang secara alami lebih sulit. Pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Biarkan Jenderal Long kembali dan beristirahat. Pria berjubah piton melambaikan tangannya, dan Jenderal berbaju besi segera merasa lega. Dia membungkuk penuh terima kasih tangannya ke Tuan Muda Yin dan mundur. Pria berjubah piton memandang Tuan Muda Yin dengan penuh semangat dan berkata, "Wu Ji, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Jiang Yunhai tidak bisa menangkapnya, dan Jiang Yi bersembunyi di Akademi Gunung Binatang Roh seperti kura-kura. Bagaimana bisa kita menghabisinya? Saya di dalam air. Wanita muda itu menepuk dadanya dan pasti membantunya menghabisi Jiang Yi. Jangan khawatir, Yang Mulia. Changsun Wuji memandang pangeran ketiga Siakian sambil tersenyum, menurunkan kepalanya dan menyesap tehnya sebelum berkata pelan, "Saya punya rencana. Jiang Yi pasti akan keluar dari akademi atas inisiatifnya sendiri. Tentu saja, ini membutuhkan kerjasama Anda, serta kerjasama Nona Sui." Menyala dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Tidak apa-apa bagiku untuk bekerja sama." Akankah Nona Sui bekerja sama? Apa rencananya? Nona Sui pasti akan bekerja sama. Changsun Wuji berkata dengan senyum, "Percaya diri, saya akan menjaga rencanakan rahasia untuk saat ini, dan Anda akan mengetahuinya setelah beberapa saat. Dan jika rencananya berhasil kali ini, Yang Mulia akan lebih akrab dengan Nona Sui. Peluang datang lebih dulu, mereka yang dekat dengan menara air akan bisa jatuh cinta dengan waktu." Wuji berharap Yang Mulia akan memenangkan Nona Sui sesegera mungkin. "Oke." Siakian mengangguk puas, menepuk bahu Changsun Wuji dan berkata, "Jika suatu hari nanti jika saya benar-benar duduk di posisi itu, kamu akan menjadi panglima militerku." Alasan. Mengapa Siakian mengejar Sui Qianru dengan begitu antusias bukan hanya karena ibu Sui Qianru, tetapi juga karena Changsun Wuji telah berjanji padanya. Selama dia bisa menangkap Sui Qianru, keluarga Changsun akan segera berpaling padanya dan mendukung kenaikan kekuasaannya. Dengan dukungan keluarga Changsun, seekor babi pun akan berpeluang duduk di singgasana itu. Jadi meskipun dia menduga Changsun Wuji menggunakannya untuk menghadapi Jiang Yi, dia tidak peduli sama sekali, tidak peduli seberapa kuat Jiang Bili, menurutnya, dia hanyalah pejabat yang kuat dan budak dari keluarga Xia mereka. Setelah Siakian keluar mencari Sui Qianru dan menunjukkan kesopanannya, Changsun Wuji mencibir samar, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak terlupakan. Jiang Miliu masih dalam tahanan rumah, selama periode ini, ibu Jiang Miliu bahkan tidak dapat melihat Jiang Biere, dan dia sering kembali ke rumah orang tuanya sambil menangis. Terakhir kali dia berurusan dengan Jiang Yi, dia merencanakannya sendiri, tetapi hasilnya gagal total. Hal ini membuat banyak tetua keluarga Changsun meragukan kemampuannya, dan posisinya sebagai patriark muda menjadi genting. Ada lebih dari satu atau dua orang jenius langsung di keluarga Changsun, dia harus segera menghabisi Jiang Yi untuk membuktikan kemampuannya. Kematian. Selagi dia berpikir, dia tiba-tiba menamparkan meja persegi di sebelahnya dengan telapak tangan yang keras, menghancurkan meja kayu mahoni padat itu menjadi berkeping-keping. Matanya yang jahat berkedip beberapa kali, dan dia bergumam dengan suara dingin, "Jiang Yi, 4 bulan. Di perang nasional terakhir, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman." Spirit Beast Mountain College sangat ramai akhir-akhir ini. Jiang Yi akan mendengar orang-orang berbicara tentang perang nasional setiap hari ketika dia pergi ke ruang retret dan asrama. Matanya menyala dan dia sangat bersemangat saat berbicara. Faktanya, tidak hanya akademi, seluruh benua sedang membahas perang nasional. Kata perang nasional terdengar di mana-mana di setiap kota besar. Perang nasional memang merupakan peristiwa besar di daratan Tiongkok. Karena perang nasional, banyak warga sipil menjadi jenderal. Karena perang nasional,
banyak pejuang memperoleh eksploitasi militer dan diberikan kota oleh negara bawahan. Misalnya, Jitian memperoleh banyak eksploitasi militer dalam Perang Nasional 15 tahun yang lalu dan diberikan kota Tianyu posisi penguasa kota. Di dunia ini, kekuatan militer adalah yang terpenting. Sastrawan menjalani ujian sipil. Setelah sekolah menengah, mereka bisa menjadi pejabat di Istana Kekaisaran. Meskipun pejuang tidak menjalani ujian militer, mereka memiliki perang nasional. Perang nasional dimulai 10.000 tahun yang lalu. Saat itu, dinasti Qinglong berada pada puncaknya. Namun, hal yang sangat aneh terjadi. Raja, pangeran dan putri dinasti, serta semua orang kuat di kota kekaisaran dari kota Tianxing, semuanya mati dalam semalam, menyebabkan kekacauan di dunia. Pada saat itu, 6 legiun terkuat dari dinasti, yang ditempatkan di segala penjuru, mengambil kesempatan untuk mengumpulkan pasukan dan langsung menuju ke kota Tianxing di bawah panji pengawal, namun diam-diam mereka bersiap untuk merebut kota Tianxing dan menggantikannya. Yang lebih aneh lagi adalah ke-6 tentara tersebut tiba di luar kota Tianxing secepat mungkin, tetapi pada akhirnya tidak ada tentara yang berani memasuki kota. Setelah itu, ke-6 pasukan mundur, dan masing-masing kelompok MAP di satu sisi dan mendirikan negaranya sendiri. Inilah asal mula 6 negara bawahan, dan dinasti Qinglong juga mulai menurun sejak saat itu. Keluarga kerajaan mendukung seorang pangeran muda yang secara kebetulan selamat naik tahta. Pada saat yang sama, ia mengumumkan pembentukan 6 negara bawahan di dunia, dan menganugerahkan gelar 6 marsal sebagai kepala negara bawahan. Mereka diizinkan untuk memerintah wilayah di bawah yurisdiksinya, tetapi mereka harus membayar upeti kepada dinasti setiap tahun. Ini adalah pengakuan terselubung atas kemerdekaan 6 negara bawahan. Tentu saja, tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal itu. 6 legiun paling kuat memberontak pada saat yang sama. Siapa yang dicari dinasti untuk menekan pemberontakan? Dinasti tersebut juga mengeluarkan dekrit yang tidak dapat dijelaskan pada saat itu, memerintahkan 6 negara untuk mengadakan perang nasional setiap 10 tahun di dataran kristal di luar kota Tianxing. Setiap kali terjadi perang nasional, ke-6 negara tersebut harus mengirimkan jutaan pasukan untuk berperang secara jarak dekat, dan prestasi perang dicatat berdasarkan kepala. 3 negara dengan prestasi militer paling sedikit akan menjadi negara yang kalah dan memberikan penghormatan tahunan kepada negara tersebut. 3 negara pemenang lainnya. Begitu keputusan ini keluar, seluruh dunia menjadi gempar, siapapun yang tidak bodoh bisa melihat arti tersembunyi dari keputusan ini. Dinasti tersebut jelas ingin ke-6 negara tersebut saling berperang dan melemahkan kekuatan nasional masing-masing, sehingga ia dapat terus menstabilkan pemerintahannya dan perlahan mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Yang mengejutkan dunia adalah para pemimpin 6 kerajaan itu bodoh, tidak hanya tidak satu pun dari mereka yang menolak dekrit kekaisaran, tetapi mereka juga secara aktif menanggapi seruan dinasti dan memberikan hadiah besar di setiap perang nasional untuk menyemangati mereka yang berpartisipasi dalam perang nasional untuk melawan musuh dengan gagah berani. Lalu mengapa anggota keluarga kerajaan dinasti Qinglong dibunuh ribuan tahun yang lalu? Mengapa 6 legiun tidak berani menyerang kota Tianxing? Bagaimana dinasti Qinglong kemudian mengumumkan kepada dunia bahwa 6 legiun akan menjadi negara mereka sendiri? Bagaimana 6 kerajaan bisa begitu tertarik pada perang nasional? Tidak ada yang tahu rahasia ini. Saya khawatir hanya keluarga kerajaan Qinglong, keluarga kerajaan dari 6 pangeran besar, dan keluarga super bangsawan yang tahu. Perang nasional telah diwariskan seperti ini, setiap 10 tahun sekali, hujan atau cerah. Ribuan tahun yang lalu, terjadi perang negara kecil, yang terjadi 5 tahun setelah perang negara besar. Perang antar negara kecil adalah panggung pertunjukan bagi para talenta muda, hanya pejuang di bawah usia 25 tahun yang berhak untuk berpartisipasi dalam perang, dan imbalannya juga sama besarnya. Misalnya saja saat ini dinasti jarang mengeluarkan senjata suci. Setelah prajurit biasa menyempurnakan senjata suci, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika tidak dimurnikan dan dilelang, itu tetap bernilai banyak uang. Jika diberikan kepada keluarga super, itu dapat ditukar dengan tuan kota kecil. Itulah mengapa perang nasional ini menimbulkan sensasi yang begitu besar, dan mengapa para siswa di Akademi Spirit Beast Mountain sangat bersemangat. Tentu saja, Jiang Yi sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini, dia tidak repot-repot menanyakannya, dan dia sedang tidak mood untuk bertanya. Ketika dia masih kecil, dia mendengar kata perang nasional. 5 tahun lalu, sekelompok orang pergi ke kota Tianyu untuk berpartisipasi dalam perang nasional, tetapi tidak ada yang kembali. Dia tahu bahwa perang nasional pasti sangat kejam, tanpa bertanya. Dia mempunyai terlalu banyak musuh, dan dia pasti akan mati jika dia ikut serta dalam perang, tidak diragukan lagi. Dia sangat sibuk setiap hari, baik berlatih atau menyempurnakan alkimia. Dengan bantuan pil naga bumi, dan ruang kesunyian, wilayahnya telah melonjak seperti roket. Dia akan menembus alam kuali tempat tingkat ke-9, lalu padatkan rumah ungu dan masuk ke aula prajurit. Dia sebenarnya mengerti di dalam hatinya bahwa alam pembentuk kuali tidak membutuhkan banyak Yuanli.
Kecepatan kultivasinya tidak lebih lambat dari para jenius top kerajaan Shenwu. Dengan tambahan ruang retret, pil naga bumi dan peningkatan Yuan Li hitam, dia bisa banyak berlatih. Cepat itu normal. Setelah mencapai alam Istana Ungu, jumlah Yuan Power yang dibutuhkan sangat besar dan sangat mustahil untuk ditembus dengan mudah. Waktu berlalu seperti kuda putih, dan 2 bulan berlalu dengan cepat. Jiang Yi menerobos alam kuali tingkat ke-9 sebulan yang lalu, dan berlari ke puncak alam kuali dengan seluruh kekuatannya, bersiap untuk menyatukan si Mansion. Selama periode ini, Jiang Yi memurnikan sejumlah besar obat mujarab, dan saat perang nasional akan segera dimulai, banyak jenius muda yang berlatih dengan gila-gilaan, dan harga obat mujarab melonjak. Jiang Yi tidak hanya melunasi hutangnya kepada keluarga Qian, tetapi juga menjadi orang kaya kecil. Tentu saja, dia memiliki keahlian unik ini, dan Zijin tidak akan berarti apa-apa baginya di masa depan. Yang membuat Jiang Yi sangat kesakitan adalah tidak ada kabar dari Jiang Yunhai selama 2 bulan. Qian Wangwan mengirim orang ke Kerajaan Roh Kudus untuk menyelidiki, tetapi tidak ada kabar balasan. Mungkin dia sudah lama meninggal karena luka serius, atau mungkin dia mati di mulut monster di hutan Xin. Sui Qianru dan Pangeran ketiga Xiatian, Sun Wuji, akhirnya pergi ke kota Raja Shenwu. Jiang Yi sama sekali tidak senang ketika mendengar berita itu. Lagi pula dia tidak berencana untuk keluar. Apa perbedaan antara mereka di kota binatang roh dan kota kerajaan? Ada banyak orang yang mendaftar ke National War College kali ini, lagi pula ini adalah acara yang sangat besar, tapi ini adalah kesempatan bagus bagi talenta muda seperti mereka untuk menunjukkan keanggunan dan kekuatan mereka. Setelah Anda mencapai banyak eksploitasi militer dalam perang nasional, Anda tidak hanya akan mendapatkan imbalan dari akademi dan dinasti, tetapi juga mendapatkan imbalan dari masing-masing negara bawahan. Hadiah dari Kerajaan Tianxuan dan Kerajaan Daxia telah keluar, dan itu adalah hadiah besar dari jenderal dan pengawal kekaisaran yang kuat. Masih ada 2 bulan lagi. Dataran kristal jauh di barat laut Kerajaan Shenwu. Perjalanannya panjang, dan pasukan perguruan tinggi sudah mulai bersiap untuk berangkat. 3 hari kemudian, dia hendak berangkat, langsung menuju ke kota Raja Shenwu, dan kemudian melalui susunan teleportasi di kota Raja, berteleportasi ke kota Tianxing, tempat perang nasional yang brutal dimulai. Tekad Jiang Yi untuk tidak ikut perang mengecewakan Suge Qingyun dan beberapa wakil dekan. Akademi Gunung Spirit Beast telah ditekan oleh 2 akademi besar lainnya dan kuil Zensui Yueguan selama ratusan tahun, meskipun Zhan Wushuang, Yun Fei, Shen Ying, Ani dan para jenius lainnya dengan kekuatan magis khusus bergabung dalam pertempuran kali ini. Namun dalam pandangan Suge Qingyun, apalagi meraih juara pertama, bahkan akan sulit untuk masuk 10 besar. 3 hari kemudian, pasukan kampus berangkat. Jiang Yi dan Qian Wangwan mengucapkan selamat tinggal kepada Zhan Wushuang, Su Ruoxue, dan lainnya. Su Ruoxue berusia di bawah 25 tahun, tetapi kali ini dia tidak akan ikut perang, tetapi menemani dekan Qi dan 7 wakil dekan lainnya mengawal mereka siswa pergi ke kota Tianxing. Kamu orang menyebalkan, berperilaku baik, cobalah untuk mendapatkan peringkat yang bagus, dan berikan kehormatan bagi keluargamu. Qian Waguan juga tidak pergi. Dengan kekuatannya, dia berada di bawah, jadi tentu saja dia tidak berani masuk dan mati. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ying Shelongxiang dan yang lainnya, lalu kembali ke Jiang Yi, mendesah pelan mengapa kamu tidak mengucapkan beberapa patah kata kepada Su Ruoxue. Kenapa aku merasa kalian berdua sengaja menghindari satu sama lain? Jiang Yi memandang salah satu tentara, dan wanita cantik mempesona itu tersenyum pahit dan berkata kamu juga bisa melihatnya. Dia sengaja menghindariku. Dia jelas berpikir kita tidak cocok. Tentu saja, aku tidak bisa mempermalukannya. Beberapa hal tidak ditakdirkan dan tidak bisa dipaksakan. Aku, Jiang Yi, dia juga tidak layak untuknya. Tentara pergi, Zhan Wushuang dan Zhan Lin datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Jiang Yi, tetapi Su Ruoxue bahkan tidak melihat ke arah Jiang Yi dari awal sampai akhir, yang membuatnya sangat kecewa, dan latihannya menjadi bahkan lebih gila lagi. Belum ada kabar tentang Soul Calming Grace, dan sepertinya tidak akan pernah ada kabar apapun. Jiang Yi terlihat sangat tenang di permukaan. Dia berlatih atau memurnikan ramuan setiap hari. Faktanya, hanya Qian Waguan yang tahu betapa sakitnya dia di dalam. Dalam beberapa hari terakhir, ketika perang nasional akan dimulai, permintaan ramuan juga berkurang, Jiang Yi merasa bahwa dia hampir menghasilkan cukup uang, jadi dia berhenti memurnikan ramuan dan menghabiskan hampir setengah dari setiap hari berlatih di ruang retret. Dia adalah siswa yang jenius. Terakhir kali dia bertaruh, pihak kampus memberinya hak untuk menggunakan ruang peralatan apapun di kampus selatan secara gratis, sehingga dia dapat berlatih dengan nyaman. 7 atau 8 hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Jiang Yi menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke asrama. Ketika dia masuk, tidak ada makanan lezat yang menunggunya. Sebaliknya, dia melihat Qian Waguan duduk sendirian di aula dengan depresi, menghela nafas dari waktu ke waktu. Ada apa? Hati Jiang Yi mencelos.
Terakhir kali Qian Wanguan menunjukkan ekspresi seperti itu, sesuatu terjadi pada Jiang Yunhai. Mungkinkah kali ini? Bos, jangan khawatir, tidak terjadi apa-apa. Qian Wanguan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Jiang Yi untuk rileks. Kemudian dia berhenti berbicara, dan kata-kata itu keluar dari bibirnya beberapa kali tetapi tidak pernah keluar. Jiang Yi duduk dan menuangkan 2 cangkir teh, lalu berkata dengan suara yang dalam, apa sebenarnya itu? Apakah kamu dalam masalah? Katakan padaku, aku pasti akan membantu jika aku bisa. Itu bukan urusanku. Qian Wanguan Nyao dia menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengertakkan giginya dan berkata, ini rumput penenang jiwa, ada berita. Apa? Mata Jiang Yi langsung melotot, dan tubuhnya gemetar. Sekarang ginseng serigala berusia 1000 tahun dan Aesculus berbunga 3 telah diperoleh. Selama rumput penenang jiwa diperoleh, Tuan Liao pasti akan mengambil tindakan, dan gadis kecil malang di tempat tidur akan bangun dan memanggil dia Tuan Muda. Itu tidak benar. Jiang Yi segera bangun, menatap Qian Wanguan dan bertanya dengan suara yang dalam, sekarang ada berita, mengapa kamu begitu khawatir? Apakah harganya terlalu tinggi? Jangan takut mengeluarkan uang. Saya juga membeli 100 juta emas ungu. Ini bukan masalah uang. Tidak ada yang bisa diselesaikan dengan uang. Wajah Qian Wanguan tidak yakin, tetapi dia akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, kamu tidak bisa membeli rumput penenang jiwa ini dengan uang. Hari ini, Kerajaan Shenwu mengumumkan hadiahnya, Perang Nasional. Tempat pertama dalam poin, jika itu adalah warga Kerajaan Shenwu, akan diberikan kepada Jenderal Longya, dan akan ada banyak hal lain-lain hadiah, di antaranya ada rumput penenang jiwa. Ini Perang Nasional lainnya. Wajah Jiang Yi menjadi gelap. Saya juga tahu mengapa Qian Wanguan berada dalam situasi yang sulit. Dia takut dia akan bergabung secara impulsif Perang Nasional. Begitu dia bergabung dalam Perang Nasional, dia pasti akan menghadapi perlawanan dari banyak orang kuat, dan kemungkinan besar dia akan jatuh di Crystal Plains. Dia memutar matanya dan merenung untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, keluargamu sangat berkuasa di Kerajaan Shenwu. Kamu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan rumput yang menenangkan jiwa ini. Kamu bisa menghabiskan uang sebanyak apapun. Oh. Wang Guanyi menghela nafas, bos. Anda belum melihatnya. Ini jelas jebakan. Tujuannya adalah untuk membiarkan Anda mati. Kerajaan Shenwu tidak pernah begitu murah hati sebelumnya. Kali ini diberikan kepada seorang Jenderal Longya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kenapa ada begitu banyak hadiah? Dan kebetulan ada rumput penenang jiwa di antara mereka. Dan sejauh yang saya tahu, tidak ada rumput penenang jiwa di inventaris keluarga kerajaan. Perangkap. Jiang Yi kaget. Teringat beberapa waktu lalu saya segera menyadari bahwa serigala ginseng berusia 1000 tahun hampir semuanya dibeli. Tampaknya kedua pelayan Tuan Liao disuap seseorang mengetahui bahwa dia sangat membutuhkan ginseng serigala 1000 tahun dan rumput penenang jiwa, dan kemudian rencananya pun dimulai. Tidak sulit untuk menebak orang ini, hanya keluarga Changsun yang secara diam-diam dapat mempengaruhi keputusan keluarga kerajaan. Changsun Wuji layak menjadi keturunan dari keluarga putra tertua. Dia sangat pandai memainkan konspirasi dan kekuasaan. Jiang Yi diam-diam menghela nafas dan dengan cepat membuat keputusan. Dia berdiri dan menatap Qian Wanguan dan berkata, Wanguan, bantu aku mengaturnya. Segera, aku ingin berpartisipasi dalam Perang Nasional. Benar saja, apa yang paling dikhawatirkan Qian Wanguan terjadi, dan dia malu mengetahui berita itu. Jangan beritahu Jiang Yi, jika Anda memberitahu dia setelahnya, itu pasti akan mempengaruhi persahabatan keduanya. Katakan padaku, dengan karakter Jiang Yi, dia mungkin akan ikut perang apapun yang terjadi, bahkan jika dia tahu itu adalah jebakan yang mematikan, dia akan tetap terlibat di dalamnya. Tentu saja, alasan mengapa dia begitu bertekad untuk mengenali Jiang Yi, bosnya, adalah karena dia menghargainya. Jika dia dalam bahaya di masa depan, Jiang Yi pasti akan berjuang untuk hidupnya, saudara seperti itu adalah saudara sejati. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan terdiam beberapa saat sebelum menjelaskan, bos, ini adalah perang negara kecil, juga dikenal sebagai perang pribadi. Semua prajurit di bawah usia 25 tahun dapat mendaftar. Aturannya adalah sangat sederhana, bunuh orang di dataran kristal. Atau rebut medali dari lawan. Medali di alam Zuding berwarna putih, bernilai 1 poin. Medali di alam Zifu berwarna merah, bernilai 2 poin. Medali di alam Shenyu berkulit hitam, bernilai 3 poin. Dibutuhkan 1 bulan untuk berpartisipasi dalam perang, dan semuanya akan dibersihkan setelah 1 bulan. Teleportasi kembali keluar kota Tianxing dan hitung peringkat berdasarkan jumlah poin. Ya. Aturan perang negara kecil ini sederhana. Jiang Yi mengangguk dan bertanya dengan suara serius, apakah ada banyak prajurit di alam gerakan abadi kali ini? Berapa level tertingginya? Tidak banyak, tapi tidak banyak. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh Qian Waguan,
Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh mereka yang dapat berlatih ke alam kenaikan abadi pada usia 25 tahun dianggap sebagai pejuang yang sangat berbakat, dan umumnya hanya mereka yang berasal dari keluarga bangsawan super. Ada, tapi tidak semuanya akan dikirim. Misalnya, keluarga kami memimpin seorang jenius alam abadi tingkat ketiga yang merupakan sepupu saya. Ada 3 prajurit alam abadi dari keluarga kami yang berpartisipasi dalam perang kali ini, dan setidaknya ada 3 prajurit alam abadi di seluruh kerajaan Shenwu. 20 orang, jadi dalam perang nasional ini, harus ada 100 hingga 150 prajurit alam kenaikan abadi. Tentu saja, level tertinggi hanya sekitar tingkat keempat dari alam kenaikan abadi, dan memang demikian tidak menutup kemungkinan bahwa ada keluarga super yang menyembunyikan para jenius yang menentang surga. Bergabunglah dalam pertempuran. Begitu banyak. Jiang Yi menarik napas. Jika mereka semua adalah pejuang alam rumah ungu, dia bisa menyapu mereka. Masalahnya adalah bahwa alam pergerakan ilahi dan alam istana ungu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dengan kekuatannya, dia akan menghadapi mereka secara langsung. Seorang pejuang pengembara akan memiliki jalan keluar yang sempit dari kematian. Jika bukan karena serigala setan bulan perak, Jiang Yi tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, jika dia masuk, dia pasti akan mati. Justru karena kehadiran serigala iblis inilah kecepatannya sebanding dengan binatang spiritual di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 atau ke-8, jadi Jiang Yi berani masuk dan bertaruh. Dia memutar matanya beberapa kali dan bertanya, apakah ada peta dataran Spar? Tidak, Qian Waguan berkata dengan dingin ada batasan yang kuat di sana, dan medan akan berubah setiap kali perang nasional terjadi. Rumit sekali. Kalau bos bertekad ikut perang, saya akan minta seseorang menyiapkan informasi detail tentang perang nasional untuk Anda. Anda juga harus berangkat dalam 2 hari ini. Anda harus mengejar kampus pasukan sebelum mereka tiba di kota kerajaan, jika tidak, Anda tidak akan bisa mengejar. Baiklah saya bisa meminta Tuan Liu untuk membawa Anda pergi, yang akan lebih aman dan lebih cepat. Tidak, Jiang Yi mengguncang tangannya kepala dan berkata dengan sungguh-sungguh saya bisa pergi sendiri. Saya memiliki serigala setan bulan perak, yang lebih cepat dari Tuan Liu. Cepat, lebih mudah bagi saya untuk pergi sendiri. Beri saya peta benua, dan aku masih harus menemukan sesuatu. Ada banyak orang yang mencoba menghabisiku kali ini. Aku tidak bisa masuk dan mati begitu saja tanpa persiapan apapun, kan? Qian Waguan meminta seseorang untuk melamar ke akademi untuk berpartisipasi dalam perang nasional. Semula, daftar akademi telah diserahkan, dan diperkirakan daftar tersebut akan segera dikirim ke kota Tianxing. Daftar sekarang, orang-orang biasa akan bersedia memberinya beberapa tamparan dari tutor mereka, tetapi nama Jiang Yi tampaknya memiliki kekuatan magis. Tutor segera melaporkannya tanpa berkata apa-apa. Wakil dekan di perguruan tinggi tidak berani mengambil keputusan dan lari ke halaman belakang untuk meminta instruksi dekan. Suge Qingyun melambaikan tangannya, tentu saja. Seorang wakil dekan mendatangi Jiang Yi secara pribadi dan bertanya apakah dia membutuhkan seseorang untuk mengantarnya dalam perjalanan. Dia secara pribadi dapat mengawal jika diperlukan. Jiang Yi menolak dengan sopan, mengatakan bahwa dia pasti akan menyusul pasukan kampus ketika mereka tiba di kota kerajaan. Tidak ada masalah di akademi, dan Jiang Yi benar-benar lega. Qian Waguan mulai menyiapkan bahan perang nasional dan beberapa kebutuhan sehari-hari untuknya, dan bahkan mengirim orang untuk mengerahkan 10 busur penghancur dewa. Jiang Yi tidak segera berangkat, tetapi pergi ke kuil monumen ilahi. Dia ingin memahami arti sebenarnya dari menghabisi lagi dan melihat apakah dia dapat memahami tingkat ketiga. Alhasil, setelah 1 jam penuh meditasi, larangan terhadap monumen kali ini tidak disentuh, sehingga Jiang Yi tidak punya pilihan selain pergi. Setelah keluar dari kuil monumen ilahi, dia langsung menuju paviliun perpustakaan dan memilih 3 keterampilan seni bela diri tingkat tinggi yang dapat dia konsultasikan sesuai kewenangannya. Dia mempelajarinya hingga tengah malam sebelum kembali ke asrama. Qian Waguan telah menyiapkan segalanya, yang membuat Jiang Yi tercengang adalah dia juga menyiapkan banyak wine lezat, buah-buahan kering, bacon, dan makanan lezat lainnya yang bisa disimpan. Jiang Yi tidak menolak kebaikannya, dan memasukkan semuanya ke dalam mutiara roh api. Ruang di dalam mutiara roh api cukup besar, apalagi memasukkan jumlah kecil ini, bahkan 10.000 kali lebih banyak saja sudah cukup. Panah penghancur dewa, bagus. Jiang Yi mengambil 10 busur penghancur dewa dan ratusan anak panah di atas meja. Jiang Yi mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Dia kembali ke kamar dan tertidur. Setelah malam ini, dia takut dia tidak memiliki kesempatan untuk tidur nyenyak. Sebelum fajar keesokan harinya, Jiang Yi bangun pagi-pagi dan makan enak bersama Qian Wanguan, lalu tinggal di kamar Jiang Xiaonu untuk makan dupa sebelum dia menepuk bahu Qian Wanguan dan tersenyum. Sisiran melambaikan tangannya dan berjalan di luar. Qian Wanguan tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak menyuruh Jiang Yi pergi, dia hanya terus tersenyum dan melambai, mata kecilnya menyipit. Ketika Jiang Yi keluar dari halaman kecil dan tidak bisa lagi melihat punggungnya,
dia diam-diam menyeka air mata dari sudut matanya. Pria tidak akan mudah menitikkan air mata. Tuan muda dari keluarga super tentu saja bukanlah seorang pengecut yang suka berduka atas musim semi dan musim gugur, tetapi Qian Waguan masih tidak bisa menahan diri saat ini. Dia tahu bahwa jika Jiang Yi meninggal, dia akan menjadi terkenal di seluruh dunia atau dipisahkan darinya selamanya. Lingshu Mountain College indah di pagi hari, dengan kabut pagi yang menyelimuti dan udara yang menyenangkan. Jiang Yi berjalan cepat keluar halaman selatan. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan beberapa siswa dari waktu ke waktu, yang memandangnya dengan ketakutan, kekaguman, atau iri hati. Ia yang selama ini selalu serius dengan perkataannya justru mengangguk dan tersenyum bersama para siswa tersebut untuk pertama kalinya, yang membuat banyak siswa terdaftar merasa tersanjung, bahkan ada siswi yang lebih berani yang melirik diam-diam tanpa menyembunyikan rasa panas di matanya. Jiang Yi dengan cepat berjalan keluar dari gerbang halaman selatan. Para penjaga yang menjaga gerbang sangat terkejut. Jiang Yi tidak pernah keluar selama periode ini. Dia hanya tahu cara berlatih. Mungkinkah dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berencana pergi ke rumah bordil di Spirit Beast City untuk bersenang-senang? Selamat bersenang-senang. Jiang Yi berjalan keluar dari gerbang selatan dan berdiri di luar gerbang, memicingkan mata ke kampus untuk waktu yang lama. Setelah sekian lama tinggal di kampus ini, ia sudah lama menganggap tempat ini sebagai rumahnya. Kini ia akhirnya pergi, dan mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Ia merasa agak enggan untuk pergi. Jiang Xiaonu memiliki Qian Wanguan untuk merawatnya, dan Jiang Yi merasa lega bahwa meskipun dia meninggal, Jiang Xiaonu akan tetap hidup, bahkan jika dia terbaring di tempat tidur. Hanya ada lusinan rumput penenang jiwa dalam ribuan tahun, sekarang setelah ditemukan, Jiang Yi tentu saja tidak bisa menyerah. Jadi kali ini, mengetahui bahwa dia hampir lolos dari kematian, dia tidak ragu-ragu. Jiang Yunhai selalu mengajarinya bahwa pria sejati harus melakukan sesuatu dan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Selama menurutnya itu benar, dia harus melakukannya. Kematian tidak menakutkan, tetapi dia takut para pejuang tidak memiliki tekad untuk melakukannya, menghadapi kematian. Ayo pergi. Dia melihat lebih dalam ke Akademi Gunung Binatang Roh lagi, dan dengan cepat menembak jatuh. Bepergian sendirian untuk pertama kalinya, dia sama sekali tidak terlihat gelisah atau cemas, melainkan bertekad dan tenang untuk mempertaruhkan nyawanya. Ups! Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di udara di Akademi. Jiang Yi berbalik dan terkejut. Dia melihat pedang panjang hitam datang langsung ke arahnya. Cahaya ilahi yang menyinari pedang itu adalah senjata spiritual. Nak, saat kamu keluar, jangan membuatku malu. Pedang berskala hitam ini adalah senjata yang aku gunakan saat pertama kali masuk ke daratan. Aku tidak tahu berapa banyak darah yang telah direndam di dalamnya. Jangan mempermalukannya. Dan pedang ini demi ibumu. Aku baru saja memberikannya kepadamu, ibumu jenius, aku merasa rendah diri denganmu, jangan mempermalukannya. Sebuah suara tua terdengar, mata Jiang Yi berkedip, dan dia dengan cepat meraihnya, pedang hitam dengan satu tangan. Setelah merenung sejenak, dia membungkuk dalam-dalam ke arah kampus, lalu dengan cepat berlari menuju kaki Gunung Spirit Beast, dengan cepat menghilang ke dalam pegunungan hijau yang luas. Din, apakah kamu benar-benar tidak perlu diantar secara diam-diam? Di halaman belakang kampus, seorang wakil dekan memandang Suge Qingyun dengan sedikit khawatir dan berkata. Suge Qingyun menurunkan kelopak matanya dan merasa mengantuk. Dia melambaikan tangannya tanpa mengangkat kepalanya dan berkata Jiang Bili tidak khawatir, jadi apa yang harus saya khawatirkan? Jangan khawatir, anak saya di Piao-Piao tidak akan mati begitu saja. Selain itu, harimau hanya bisa menjadi raja binatang jika ditempatkan di antara sekelompok binatang buas. Percuma jika dikurung seumur hidup. Siapa di antara kita yang tidak terbunuh di antara tumpukan mayat? Saat itu. Aduh, wakil presiden memandangnya. Melihat ke selatan, dia menghela nafas pelan. Musuh Jiang Yi terlalu banyak dan terlalu kuat. Din, alih-alih menempatkannya di pegunungan, kamu melemparkannya dia ke sarang naga. Kota Jiang Yi. 2 jam setelah Jiang Yi turun gunung, Jiang Rentu buru-buru masuk ke paviliun Tenglong. Melihat Jiang Bieji yang sedang menangani urusan militer, dia berkata dengan mendesak Yang Mulia, Pangeran Muda telah turun gunung. Dia akan berpartisipasi dalam perang nasional. Oh, saya tahu. Mengerti. Jiang Bili bahkan tidak mengangkat kepalanya dan terus meninjau urusan militer, seolah-olah Jiang Yi adalah orang yang tidak penting. Jiang Rentu menunggu beberapa saat dan melihat bahwa Jiang Bieji tidak berniat untuk terus berbicara. Wajahnya yang penuh amarah bergetar, dan dia berkata dengan suara yang dalam lagi Tuanku, Changsun Wuji, Pangeran ketiga Xiaqian, dan Sui Qianru semuanya ada di sini. Orang-orang berpartisipasi dalam perang nasional, tidakkah kamu mengerti apa artinya? Mereka mencoba mengepung dan menghabisi pangeran muda itu. Apa yang diributkan? Jiang Bili akhirnya mengangkat tangannya kepala dan berkata dengan acuh tak acuh tidak cemburu itu biasa-biasa saja. Ada lebih banyak orang yang menghabisiku. Bukankah aku hidup dengan baik?
Bagaimana seorang pejuang bisa tumbuh menjadi pria yang sangat kuat tanpa melalui pertempuran berdarah? Berapa kali kamu dibunuh di tahun-tahun ini? Ini berbeda. Jiang Rentu hampir menjadi gila. Apa yang terjadi dengan pangeran ini hari ini? Mungkinkah Jiang Yi bukan putranya? Oke, dia baru saja hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Jiang Billy melambaikan tangannya dengan dominan dan berkata, serahkan ini padaku. Jika ada yang berani mengambil tindakan sebelum Jiang Yi memasuki perang nasional, aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri. Adapun perang nasional, siapapun yang bisa menghabisi terserah mereka untuk menghabisinya. Saya tidak punya masalah dengan itu. Ayo turun. Jiang Rentu menghela nafas tak berdaya. Jiang Billy sudah membuat keputusan dan tidak ada yang bisa ubahlah. Untungnya, dia akhirnya berbicara kali ini. Setidaknya Jiang Yi aman sebelum perang. Huff. Setelah Jiang Ren dibantai, Jiang Billy mendengus dingin dan berkata pelan, Yi Piao Piao, anakmu benar-benar memiliki sifat harimau. Apakah kamu lebih baik mati daripada tunduk padaku? Mungkinkah kamu masih menginginkanku? Tidak bisakah kamu membungkuk padanya? Saya ingin melihat seberapa mampu dia. Di gunung kecil ribuan mil sebelah barat pegunungan Black Yuan, sekelompok petualang sedang berburu monster, tidak banyak monster di pegunungan terdekat, dan hanya sedikit prajurit yang datang ke sini untuk berburu monster. Biasanya para petualang di dekatnya meremehkan monster level rendah di sini, tetapi Jiang Yi merebut pegunungan awan hitam beberapa waktu lalu. Setelah kembali ke akademi, pegunungan tersebut segera ditangkap oleh beberapa kelompok petualangan besar. Hanya kelompok petualangan kecil ini saya bisa terus berkeliaran di sekitar sini. Bang, ada sekelompok lebih dari selusin prajurit, dua di antaranya berada di alam rumah ungu. Sangat mudah untuk memburu monster puncak tingkat pertama pada saat ini. Dalam sekejap, monster itu terbunuh oleh mereka bahkan tanpa melepaskan sihirnya, pemimpin resimen dipenggal. Kumpulkan bahan. Pemimpin meletakkan pedang panjang di tangannya dan melihat sekeliling dengan pandangan agak bosan. Jumlah monster di area itu terlalu sedikit. Jika ini terus berlanjut, semua orang akan merasakan angin barat laut. Hah! Ketika dia melihat melalui hutan ke timur, matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat bayangan ungu bergegas menuju ke arah ini, secepat angin dan kilat, dan bayangan itu sudah bergegas ke atas hanya dalam beberapa kedipan bukit. 3. Monster tingkat ketiga. Semuanya, lari. Dengan kecepatan yang begitu cepat, hanya monster tingkat ketiga, meskipun pemimpinnya belum pernah melihat mereka, segera bangun dan berlari ke sisi lain dengan cepat. Ah! Melarikan diri. Anggota kelompok petualangan semuanya adalah pejuang yang telah berjalan di garis hidup dan mati sepanjang tahun, mereka bereaksi sangat cepat dan tanpa ragu-ragu, mereka segera lari ke segala arah, bahkan ke segala arah, mayat monster di tanah. Fiuh. Sayangnya, kecepatan mereka terlalu lambat. Bayangan ungu muncul di langit seperti kilat dan dengan cepat menyusul semua orang. Yang mengejutkan semua orang adalah monster tingkat ketiga itu tidak menyerang semua orang, melainkan dengan cepat menghindar ke samping, melayang ke arah barat seperti hantu, dan menghilang ke pegunungan yang jauh hanya dalam beberapa kedipan. Manusia, ada seorang pemuda, itu bukan monster, tapi binatang spiritual. Semua orang gemetar ketakutan, tapi pemimpinnya tiba-tiba berseru. Pada saat itu dia melihat serigala ungu raksasa. Ada seorang pria muda yang duduk di atasnya, dan tempat ini dekat Akademi Gunung Binatang Roh, jadi tidak sulit untuk menebak kalau ini pasti binatang roh dari orang kuat. Hah! Semua orang menyeka keringat dingin di wajah mereka dan menyeringai, ternyata itu adalah alarm palsu. Tapi semua orang diam-diam ketakutan, binatang spiritual tingkat ketiga. Saya khawatir hanya wakil dekan yang bisa menjinakkannya, bukan? Mengapa pemimpin mereka mengatakan dia adalah seorang pemuda? Yah, seseorang benar-benar melihatnya. Yang duduk di atas serigala ungu raksasa yang berlari kencang di kejauhan tentu saja adalah Jiang Yi. Dia sedikit mengernyit. Dia telah berjalan di jalan pegunungan setelah menuruni gunung, tetapi dia secara tidak sengaja terlihat. Matanya berkedip, dan dia dengan cepat mendapatkan sebuah ide. Dia meminta serigala iblis untuk berhenti, mengambil bubuk dari manik roh api dan menaburkannya pada serigala iblis, menyebabkan rambutnya dengan cepat membiru. Ini adalah pewarna yang dia minta untuk disiapkan oleh Qian Waguan, serigala ungu raksasanya terlalu mencolok, dan keberadaannya segera terungkap ketika seseorang melihatnya. Setelah mewarnai semua rambut serigala iblis menjadi biru, Jiang Yi mengeluarkan topeng iblis perak dari bola naga api dan memakainya, melompat ke atas serigala iblis dan mengendalikannya untuk terus berlari ke barat. Kota kerajaan Shenwu berada di barat laut, tetapi Jiang Yi tidak langsung lari ke barat laut, dia berencana mengambil jalan memutar ke kerajaan Daxia di selatan, lalu melewati kerajaan Roh Kudus, dan akhirnya berbelok ke kerajaan kota kerajaan di barat laut kerajaan Shenwu. Kekuatan besar Akademi Gunung Binatang Roh diperkirakan akan tiba di kota kerajaan dalam 1,5 bulan, jadi Jiang Yi hanya punya waktu 1,5 bulan. Jika dia tidak memiliki serigala setan bulan perak,
Apalagi membuat lingkaran besar, dia mungkin tidak bisa mengejarnya bahkan jika dia langsung pergi ke kota kerajaan. Justru karena serigala setan bulan perak Jiang Yi memutuskan untuk mengambil rute ini setelah melihat peta kerajaan Shenwu, kerajaan Daxia, dan kerajaan Roh Kudus. Kecepatan serigala setan bulan perak dapat dibandingkan dengan Fugue tingkat ke-7 atau ke-8 menurut perkiraan Jiang Yi, 1,5 bulan sudah cukup. Ada pengintai dari keluarga Changsun di akademi. Changsun Wuji akan mengetahuinya segera setelah dia meninggalkan akademi. Jika Nenek Hun mengejarnya lagi, dia takut dia akan mati sebelum dia dapat berpartisipasi dalam perang nasional. Itu sebabnya dia memilih rute ini. Lagi pula, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mengambil jalan memutar ke kerajaan Daxia dan kerajaan Roh Kudus, lalu memasuki kota kerajaan dari barat laut kerajaan Shenwu, bukan? Tentu saja, dia punya alasan terpenting lainnya mengapa Jiang Yi ingin pergi sejauh ini. Dia pergi mencari api, api yang mengerikan. Informasi yang diberikan oleh Qian Waguan menyebutkan bahwa terdapat gunung berapi di Gunung Huoyun di utara kerajaan Daxia, dan juga terdapat lembah perebutan jiwa di dekat hutan dosa di sebelah barat kerajaan Roh Kudus. Konon ada yang menakutkan api akhirat di bawah lembah. Mutiara roh api dapat menyerap api meskipun Jiang Yi tidak tahu apakah ia dapat menyerap api bumi di gunung berapi dan api dunia bawah yang mengerikan di lembah perebut jiwa, Jiang Yi ingin mencobanya. Perang nasional terlalu berbahaya, dan ada begitu banyak pejuang yang kuat di dunia, jika dia hanya memiliki kekuatan saat ini, akan sulit baginya untuk bertahan hidup. Ups, serigala monster bulan perak berlari ke barat dengan kecepatan yang menakutkan. Jiang Yi memilih jalan kecil dan terus berkeliaran di pegunungan. Dia tidak berani memasuki kedalaman pegunungan 30.000 alasan mengapa dia berjalan ke arah barat adalah karena dia ingin melewati pegunungan 30.000 dan memasuki kerajaan Daxia. Angin kencang yang dibawa oleh lari cepat membuat Jiang Yi tidak bisa membuka matanya, air mata dan ingus mengalir dari matanya, namun, dia tetap memperhatikan situasi di sekitarnya dan mengendalikan serigala setan bulan perak untuk mengubah arah tepat waktu. Setelah berlarian selama sehari, Jiang Yi berhenti di sebuah bukit ketika hari sudah gelap gulita. Dia memasukkan serigala setan bulan perak ke dalam jimat makhluk roh dan menuangkan sejumlah energi ke dalamnya. Setelah monster ini menjadi makhluk roh, pada dasarnya ia tidak perlu makan atau minum, ia hanya perlu menyuntikkan Yuan Li ke dalamnya untuk mengisi kembali energinya sesekali. Ini juga yang menjadi misteri jimat makhluk roh. Setelah menjelajah sebentar dan memastikan bahwa tidak ada monster atau orang kuat di sekitarnya, Jiang Yi melompat ke pohon besar, duduk bersila di pohon, mengeluarkan daging kering dan air untuk dimakan dan diminum. Setelah berlarian selama sehari, meskipun serigala setan bulan perak berjalan dengan sangat mantap, seluruh tubuh Jiang Yi tampak hancur tanpa pelana, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dibandingkan dengan rasa sakit fisik, yang membuat Jiang Yi semakin tidak nyaman adalah kesepian dan kegelisahan dalam pikirannya. Ini pertama kalinya ia melakukan perjalanan jauh sendirian, saat ini di bukit ini tidak ada orang di sekitarnya, langit gelap dan sunyi, membuat orang merasa seperti ditinggalkan oleh dunia. Ketika surga akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada seseorang, pertama-tama dia harus mempersiapkan pikirannya, melatih otot dan tulangnya, serta membuat tubuh dan kulitnya kelaparan. Jika ingin menjadi orang yang kuat, kamu harus bekerja lebih keras dan lebih menderita daripada orang biasa. Mengingat setelah mendengar ajaran Jiang Yunhai, Jiang Yi segera duduk dan tidak terlalu banyak berpikir. Dia menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya dan duduk bersila di pohon untuk berlatih. Dia tidak tertidur sampai tengah malam. Melanjutkan perjalanan keesokan harinya, peta yang diberikan Qian Waguan kepadanya sangat detail. Jiang Yi dengan mudah menilai rute berdasarkan medan yang unik dan berlari menuju Daxia. Yang mengejutkan Jiang Yi, jalanan sangat sepi dan tidak ada orang kuat yang mengejarnya. Dia tidak mempedulikan semua itu, dan melanjutkan perjalanannya dengan pikiran tenang, dan berhasil memasuki wilayah kerajaan Daxia pada hari kelima. Yah, ini seharusnya Danau Qingyue. Gunung Huoyun berjarak ribuan mil sebelah barat Danau Qingyue. Jiang Yi duduk di serigala setan bulan perak, berdiri di puncak gunung kecil, memandangi sebuah danau besar di depannya dari kejauhan. Meskipun dia sangat ingin mandi di danau, dia takut ketahuan, jadi dia hanya bisa mengendalikan serigala iblis bulan perak dan berlari ke arah barat. Mata di bawah topeng iblis peraknya sangat lelah, tetapi setengah jam kemudian, ketika dia melihat pegunungan merah menyala di kejauhan, matanya langsung menyala, dia mengeluarkan manik roh api dan menggosoknya dengan lembut untuk sementara waktu, dan merendahkan suaranya. Dia bergumam api lingsu, jangan mengecewakanku, biarkan aku menyerap semua api bumi dari gunung berapi ini. Gunung Huoyun sangat terkenal di kerajaan Daxia konon unicorn api lahir di sini 100.000 tahun yang lalu, setelah unicorn api lahir, ia membakar kota dengan radius ratusan mil, dan akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Legenda tetaplah legenda, Fire Qilin adalah kaisar iblis tingkat 5, tetapi dunia masih meragukan keberadaan kaisar iblis. Selain itu,
Gunung berapi di Gunung Huoyun telah menyaksikan paling banyak beberapa burung api selama ribuan tahun, tetapi orang-orang di kota terdekat tidak peduli. Gunung berapi di Gunung Huoyun ini merupakan gunung berapi yang sudah punah dan sudah ribuan tahun tidak meletus, tentu saja kawahnya masih mengeluarkan gas panas yang mengepul, dan tidak ada yang berani mendekatinya. Fiuh! Jiang Yi dengan cepat mendaki Gunung Huoyun dan bergegas langsung menuju puncak gunung. Jika dia ingin menyalakan api di gunung berapi, dia harus turun dari kawah dan mengebor ke dasar gunung berapi. Saat semakin dekat ke kawah, suhu menjadi semakin panas, serigala setan bulan perak secara naluriah merasa takut dan mulai melambat. Serigala iblis, masuklah. Jiang Yi mengendalikan serigala iblis itu untuk berlari ratusan kaki, lalu memasukkan serigala iblis itu ke dalam jimat binatang roh dan berlari menuju puncak gunung dengan cepat. Matanya penuh kegembiraan. Dia begitu dekat dengan kawah pada saat ini, dan serigala iblis tidak dapat menahannya. Karena jejak energi yang berasal dari manik roh api, dia tidak dapat merasakan sedikit pun panas, yang menunjukkan bahwa manik roh api sangat mungkin dapat menyerap api tanah di gunung berapi. Hah? Apakah ada seseorang? Tiba-tiba, langkah kaki Jiang Yi terhenti, dan pendengarannya yang menyimpang mendengar helaan napas berat datang dari bawah batu 100 kaki jauhnya di depannya. Jelas ada seseorang yang mengintai di sana, tapi dia tidak tidak tahan karena suhunya terlalu panas. Matanya berkedip beberapa kali dan diam-diam dia terkejut. Tidak ada monster atau harta karun di gunung berapi ini. Jika prajurit biasa tidak merasakan sakit di bolanya, siapa yang akan datang ke sini? Jiang Yi tidak berani berkonflik dengan siapapun karena dia tidak terbiasa dengan tempat itu. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas berjalan berkeliling dan mendaki gunung dari sisi lain. Hasilnya, sepanjang perjalanan mendaki gunung, dia menemukan 7 atau 8 pengintai, dan pengintai ini semuanya memiliki kekuatan yang baik. Mereka semua berada di alam rumah ungu tingkat pertama atau kedua. Jika suhu gunung berapi jika tidak terlalu tinggi, akan sulit baginya untuk menemukannya. Ada orang di puncak gunung. Apakah ada harta karun aneh di gunung berapi? Apakah mereka memburunya? Jiang Yi berhenti beberapa ratus kaki dari puncak gunung karena dia dapat dengan jelas mendengar nafas berat dari puluhan orang di atas. Dia mengintai tak bergerak di dekat kawah, tidak tahu apa yang dia tunggu. Apa yang harus dilakukan? Jiang Yi ragu-ragu. Meskipun dia tidak bisa merasakan nafas orang-orang di atas dan tidak bisa menilai kekuatan mereka, pengintai di bawah semuanya adalah prajurit alam Sifu. Ada kemungkinan besar ada prajurit Fugue di antara ini, sekelompok orang, begitu ketahuan pasti akan pecah konflik. Turun gunung. Setelah mengambil jalan memutar yang panjang ke kerajaan Xia besar, dan ada kemungkinan besar mutiara roh api dapat menyerap api bumi di gunung berapi, Jiang Yi tidak mau menyerah seperti ini. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan bersembunyi di bawah puncak batu, bersiap untuk menunggu, jika orang-orang dari keluarga ini dengan cepat mendapatkan harta karun di gunung berapi dan turun gunung, itu tidak akan mempengaruhi kemampuannya mengumpulkan api bumi. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Jiang Yi mendeteksi bahwa salah satu pengintai di dekatnya hampir lemah, tetapi masih tidak ada gerakan sama sekali, meskipun napasnya semakin berat, dan jelas bahwa dia tidak tahan lagi, dia tetap tidak bergerak. Niang Sipi. Jiang Yi tidak merasa panas sama sekali, tapi dia sedikit tidak sabar menunggu. Waktunya sangat berharga. Jika sekelompok orang ini berjongkok di sini selama 3 hari 3 malam, apakah dia juga akan berjongkok di sini? Jika kita tidak bisa mengejar perang nasional, maka Gurun Marler. Langit dengan cepat menjadi gelap. Tidak ada nyala api yang keluar dari kawah, dan gelap jika dilihat dari bawah. Suhu di sekitar tidak turun banyak, dan nafas orang-orang yang bersembunyi di bawah kawah menjadi semakin berat. Kicauan. Setengah jam kemudian, seekor burung berkicau dari atas. Semua orang segera menahan napas saat ini. Mata Jiang Yi juga berbinar. Sepertinya sekelompok orang ini akan mengambil tindakan. Apakah untuk menghabisi monster di gunung berapi ini? Gelombang. Panas menyerbu, langit tiba-tiba menyala, dan seekor burung merah besar meraung. Tubuhnya benar-benar terbakar dengan api yang berkobar, dan hampir membakar sampai mati para prajurit yang bersembunyi di dekatnya. Monster api Phoenix tingkat ketiga. Jiang Yi diam-diam merasa ngeri, tapi dia tidak terlalu takut. Bahkan mutiara roh api tidak bisa melukainya di unicorn hitam. Nyala api Phoenix api ini seharusnya tidak menjadi masalah. Kicau. Burung Phoenix api sepertinya tidak memperhatikan orang yang bersembunyi di dalam kawah. Ia melesat langsung ke udara dan dengan cepat terbang ke kejauhan, berubah menjadi lampu merah dan menghilang di utara. Oke, Phoenix api ini keluar untuk berburu makanan. Tuan Hong, tolong cepat keluar. Saya akan mendapat banyak hadiah karena berhasil menjatuhkan Lingzi api. Haha, dengan Lingzi api ini, saya pasti bisa mencapainya alam kenaikan abadi. Teriakan nakal. Teriakan itu terdengar, dan lusinan orang yang mengintai bergerak. Lebih dari selusin sosok melesat ke arah kawah, mengeluarkan banyak tali hitam dan dengan cepat naik ke bawah gunung berapi. Tentu saja, kita di sini untuk berburu harta karun.
Jiang Yi merasa lega. Selama sekelompok orang ini mendapatkan harta karun itu di dalamnya, mereka pasti akan segera mundur, bukan? Dia juga kebetulan memanfaatkan api Phoenix untuk keluar dan mengumpulkan api bumi. Dia senang karena dia tidak berani bergerak. Ada 5 atau 6 dewa yang kuat dalam kelompok orang ini. Meskipun tampaknya mereka hanya berada di pengembaraan dewa tingkat kedua atau ketiga, jika salah satu dari mereka gagal, dia akan binasa di sini. Neneknya, setelah jongkok sekian lama, burung mati ini akhirnya keluar, dan hampir membuatku mati kepanasan. Tapi dengan Ganoderma api ini untuk mempraktekkan pengobatan suci, aku akan segera menjadi pembangkit tenaga listrik Fugue. Hahaha. Pemuda di antara kerumunan di atas tertawa nakal lagi, dan Jiang Yi diam-diam terkejut. Berdasarkan aura orang ini, dia menilai bahwa kekuatan tuan muda ini mungkin berada di sekitar alam istana ungu tingkat 8 atau 9, bukan? Bisakah Anda mencapai alam kenaikan abadi dengan memurnikan api Ganoderma Lucidum? Obat ajaib macam apa ini? Jiang Yi tidak punya keinginan untuk merebut harta karun itu, bagaimanapun, itu adalah harta karun yang ditemukan oleh orang lain. Apalagi ada begitu banyak orang berkuasa yang bepergian di dunia, dan dia selalu siap melarikan diri saat ini, beraninya dia mencabut gigi dari mulut harimau. Kicauan. Tiba-tiba, seruan keras burung Phoenix api datang dari gunung berapi, diikuti oleh beberapa jeritan, dan orang kuat Fugue terakhir terbang keluar dari kawah, matanya penuh ketakutan. Dia minum tuan muda, lari cepat. Orang-orang yang lain juga segera turun gunung. Ada burung Phoenix api jantan di dalam. Bodoh. Siapa? Bilang hanya ada satu burung Phoenix api di sini. Dia sedang mengembara. Orang kuat itu segera membawanya dan lari menuruni gunung, dan semua orang lari ketakutan. Phoenix api adalah monster tingkat ketiga. Kecuali yang kuat yang berkeliling dunia, semuanya alam rumah ungu prajurit akan mati jika mereka menghadapinya. Jiang Yi tidak berani bergerak, dia langsung menahan nafas saat ini, tidak berani melepaskan momentum apapun. Untungnya, para prajurit di atas begitu panik sehingga mereka semua langsung melompat turun gunung, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kicau. Benar saja, seekor burung Phoenix api yang persis sama seperti sebelumnya bergegas keluar dari gunung berapi. Mata merahnya yang menyala-nyala penuh amarah. Ketika ia melihat prajurit yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke segala arah, ia segera melebarkan sayapnya yang menyala-nyala dan menunjuk ke arah prajurit di bawah. Setelah mengusir mereka, semburan api keluar dari jauh, membakar dua pengintai paling lambat menjadi abu. Melarikan diri atau tidak, hati Jiang Yi dipenuhi dengan konflik antara surga dan manusia, dan nalurinya memberitahunya bahwa berbahaya untuk tinggal di sini. Tapi Ganoderma api di dalam gunung berapi menariknya seperti bunga opium. Baru saja, dia tidak berani berpikir bahwa semua prajurit Fugue yang kuat melarikan diri ke bawah dan dikejar oleh Phoenix api. Sayang sekali jika menyerah seperti itu, kesempatan bagus. Berikan yang terbaik, dapatkan kekayaan dan kehormatan dalam bahaya, dan mati di langit. Jiang Yi akhirnya mengertakkan gigi dan menembak ke arah kawah. Meskipun dia tidak tahu apakah Ganoderma api ini sehebat yang dikatakan Tuan Muda. Tapi dia memutuskan untuk bertaruh. Gobi jantan. Jiang Yi bergerak dan segera terlihat oleh para prajurit buronan yang melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di bawah. Seseorang melihat bayangan hitam bergegas menuju gua, dan akhirnya melompat dan jatuh ke dalam kawah. Dia langsung meraung dengan marah, "Tuan, ada orang menyebalkan yang ingin mencuri Ganoderma api Anda." "Apa?" Dia dituntun oleh prajurit pengembara. Pemuda yang merasa jijik di Hua Pao segera menjadi marah dan berteriak, "Tuan Zhao, Tuan Chao, tahan Huo Feng. Tuan Hong, ambilkan lingzi api dan potong jeroan itu menjadi beberapa bagian untuk saya. Dia orang pembawa sial, nenek, kamu berani merampok barang-barang anakku, apakah kamu lelah hidup?" Tuan Muda Hua Pao memberi perintah, dan para pejuang Fugue yang kuat di sekitarnya hanya bisa mengertakkan gigi dan mulai menyerang. Jika mereka tidak menyerang, para prajurit alam Sifu itu akan mati. Hanya dengan menyeret mereka barulah mereka bisa memberi semua orang kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa prajurit Fugue melepaskan energi elemen mereka untuk menyerang, dan beberapa pedang dan pedang ditembakkan ke arah burung Phoenix api. Merasakan bahayanya, burung Phoenix api segera memuntahkan aliran api, melebarkan sayapnya, dan terbang tinggi ke langit. Boom! Yuanli dan api bertabrakan di udara, meledak menjadi ledakan yang mengerikan, seperti kembang api besar yang meledak di udara. Gelombang kejut yang mengerikan membawa angin kencang dan menumbangkan banyak pohon raksasa di dekatnya. Nyala api memercik ke udara dan menyulut amukan api di bawah. Seorang prajurit alam rumah ungu terciprat oleh api dan punggungnya langsung terbakar. Dia sangat menderita. Dia menjerit dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Ups! Seorang lelaki tua diam-diam menyelinap ke Gunung Huoyun di bawah naungan hutan. Dia dengan cepat mencapai Gunung Huoyun, menyelinap dengan cepat di antara puncak batu, dan langsung menuju kawah di puncak gunung. Baru saja, semua orang ketakutan oleh burung Phoenix api.
Mereka takut burung Phoenix api akan memuntahkan seteguk api dan memusnahkan mereka semua. Sekarang orang-orang yang melarikan diri ke bawah secara alami tidak takut untuk bubar. Bahkan jika mereka tidak bisa menghabisi mereka, api Phoenix, para prajurit Fugui juga tidak akan bisa mati. Tidak ada waktu untuk memikirkan tentang Ganoderma api, tetapi semua orang segera terbangun ketika mereka melihat Jiang Yi bergegas masuk. Karena Ganoderma api ini, puluhan dari mereka telah mati, bagaimana Jiang Yi bisa merebutnya dengan begitu mudah. Para prajurit pengembara di bawah dengan cepat mengambil posisi mereka, dan beberapa dari mereka berdiri di satu posisi. Burung Phoenix api menyerang satu orang, dan orang lain segera melepaskan energinya untuk menyerang, sementara orang itu dengan cepat menghindar. Musuh maju dan kita mundur, dan musuh mundur dan kita melecehkan. Phoenix api ini jelas tidak terlalu pintar. Ia mudah diejek oleh semua orang. Meskipun marah, ia tidak dapat menghabisi siapapun dalam waktu singkat, dan tidak ada waktu untuk peduli dengan diam-diam bergegas mendaki gunung. Pergilah, Tuan Hong. Cici, Jiang Yi tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia juga tidak tahu bahwa seorang pria kuat dengan pengembaraan dewa tingkat ketiga sedang berlari ke arahnya. Dia meluncur ke bawah dengan cepat di sepanjang tali. Dia tidak tahu kapan Phoenix api akan kembali. Dia harus menemukan api Lingzi secepat mungkin, menemukan api bumi dan membiarkan api Lingzi melahapnya. Ada cahaya, itu pasti api bumi. Gunung berapi ini sangat besar dan sangat dalam. Jiang Yi telah turun setidaknya 500 kaki, dan dasarnya masih dalam. Untungnya, dia bisa melihat sedikit cahaya kabur. Cici, Jiang Yi meraih tali dan terus meluncur ke bawah, kecepatannya secepat kilat, dan dia meluncur ke bawah ratusan kaki hanya dalam beberapa kedipan. Cahaya di bawah menjadi semakin terang, dan dia mencium bau yang menyengat. Manik-manik roh api di tubuhnya terus bersinar merah, dan perisai cahaya transparan muncul di luar tubuhnya. Jelas bahwa suhunya sudah sangat tinggi, dan manik-manik roh api mulai melindunginya, Tuhan. Api bumi. Jiang Yi memanggil sinar energi hitam untuk meningkatkan penglihatannya dan melihat ke bawah. Ketika dia melihat sepotong magma di bawah, dan permukaan magma ditutupi dengan api yang menyala-nyala, dia segera menjadi bersemangat. Dia melihat sekeliling di bawah, tetapi tidak menemukan apapun. Semacam obat mujarab. Jiang Yi meluncur ke bawah 100 kaki lagi, dan berhenti ketika dia masih berada beberapa puluh kaki jauhnya dari magma bawah tanah, karena tali hitam di bawahnya telah berubah menjadi arang. Apa yang harus saya lakukan? Di bawah ini ada genangan magma yang sangat besar, semuanya adalah magma yang mengalir perlahan. Tidak boleh ada batu atau benda lain yang dapat mengambil kekuatan. Jika Jiang Yi jatuh, dia mungkin tidak akan bisa bangkit kembali, karena pintu masuk gua setidaknya berjarak 10 kaki dari magma. Tanpa apapun yang bisa diandalkan, Jiang Yi tidak akan bisa melompat ke gua gunung berapi, masuk dan memanjat meskipun dia tidak dicairkan oleh magma. Ada tali di dalam manik roh api Jiang Yi, tapi tali hitam ini jelas dibuat khusus dan tidak tahan suhu setinggi itu, talinya pasti akan terbakar menjadi abu begitu muncul. Kembali, jika dia melompat, dia akan langsung mati jika mutiara roh api tidak dapat menahannya. Meskipun Anda tidak mati untuk saat ini, Anda mungkin terjebak di dalam dan mati. Tanah di dalam gua di bawah telah lama terbakar oleh api, mungkin sangat keras bahkan pedang berskala hitam pun tidak dapat menghancurkannya. Jika dia kembali, perjalanannya akan sia-sia, yang membuatnya sangat tidak mau. Tidak banyak waktu tersisa untuk Jiang Yi, Phoenix api mungkin akan segera kembali, tapi dia masih ragu-ragu. Namun, tak lama kemudian dia tidak perlu ragu lagi, karena bayangan hitam meluncur turun dari atas seperti kilat, dan seseorang dari jauh mulai berteriak, "Kamu orang menyebalkan kecil, kamu berani mencuri barang-barang kami. Mati!" Prajurit pengembara. Jiang Yi berkata dalam hatinya berteriak diam-diam, dia dengan cepat meraih manik roh api dengan satu tangan dan menatap orang kuat Fugui itu, bersiap untuk bertarung. Wosh! Tuan Hong masih berada 100 kaki jauhnya ketika dia memancarkan cahaya pedang dari luar kekuatan Yuannya dan menyerang Jiang Yi secara langsung. Minumlah! Jiang Yi berteriak dalam-dalam. Ketika energi di tangan Old Hong baru saja berkumpul, dia menendang kakinya ke tebing dan melesat ke depan, dengan mudah meraih tali lain yang tergantung di dinding batu. Bang! Cahaya pedang meraung ke bawah, memutar tali yang telah digenggam Jiang Yi menjadi bubuk, dan akhirnya menghantamkannya ke magma di bawah, menyebabkan magma meledak dan memercik, dan bola api dari tanah juga melesat dengan wosh. Hal itu membuat suhu di pintu masuk gua sedikit lebih tinggi. Apakah kamu bisa bersembunyi? Saya ingin melihat berapa kali kamu bisa bersembunyi. Tuan. Hong berhenti 100 kaki di atas tanah, satu tangan terus berkedip, dan beberapa sinar pedang keluar dari energinya. Itu ditembakkan, tapi dia tidak menembak ke arah Jiang Yi, tapi ke arah lebih dari 10 tali hitam yang tergantung dari tepi tebing. Guk-guk tua ini terlalu beracun. Jiang Yi mengutuk diam-diam, tapi apa yang bisa dia lakukan? Nyonya Hong berhati-hati. Dengan jarak seperti itu, dia tidak bisa menyerang dengan batu roh api.
Dia belum menyempurnakan Motian Ling dan tidak bisa mengaktifkannya sama sekali. Dia hanya bisa menonton tanpa daya sambil memotong tali satu per satu. Ledakan. Melihat tali yang dipegangnya terputus, Jiang Yi tidak punya pilihan selain mengeluarkan pedang skala hitamnya dan menusuknya dengan keras ke tebing. Akibatnya, terdengar suara emas dan besi bertabrakan, dan pedang skala hitamnya dipantulkan kembali. Dinding batu hitam itu telah terbakar api sepanjang tahun, dan memang sekeras besi hitam. Tubuhnya tidak lagi memiliki tempat untuk diandalkan dan jatuh ke bawah. Pada akhirnya, seperti batu besar yang jatuh ke dalam rawa, ia memercikkan beberapa gelombang dan tenggelam ke dalam magma, menghilang sepenuhnya. Hah! Tuan Hong mengedipkan matanya karena terkejut dari atas. Baru saja dia melihat Jiang Yi begitu dekat dengan api unggun tetapi bertingkah seperti orang normal, jadi dia curiga bahwa dia memiliki harta langka dan tidak berani untuk turun dengan gegabah. Gunakan energimu untuk memutuskan talinya. Pada saat ini, dia menjadi semakin curiga, karena Jiang Yi tidak langsung terbakar menjadi abu ketika dia menyentuh api tanah yang mengerikan, melainkan tenggelam ke dalam magma. Namun, dia berpikir bahwa sejak Jiang Yi tenggelam ke dalam magma, dia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki harta pencegah kebakaran, dia akan mati dengan cepat ketika dikelilingi oleh api duniawi yang begitu mengerikan. Belum lagi Jiang Yi, bahkan seorang penjelajah Dewa Puncak, tidak akan mampu bertahan. Mati. Api Ganoderma. Tuan Hong memandangi magma yang melonjak di bawah. Meskipun seluruh tubuhnya terbakar merah karena suhu tinggi dan MS-kan keringat, dia mengertakkan gigi dan melompat ke bawah. Ketika dia berada beberapa meter dari magma, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya, dan angin kencang muncul dari telapak tangannya, meniup magma di bawah hingga beriak ke segala arah, dan tubuhnya menggunakan kekuatan untuk terbang ke kejauhan. Tidak jauh dari sana, di dinding batu gua bawah tanah, rumput spiritual jernih yang bersinar dengan cahaya merah tergantung dengan tenang di dinding batu, mengeluarkan aroma yang menyegarkan. 170.